Kisah Raja Pedang berlanjut lagi, kali ini dengan judul Jangan Tertipu. Selamat mendengarkan kisah ini. Sosok keenam orang itu langsung melesat ke udara, melesat ke arah kura-kura Tongtian. Dari sini kisah novel Raja Pedang berlanjut. Bergegas ke depan batas, keenam sosok itu tidak berhenti sejenak, dan langsung bergegas ke batas tanpa hambatan. Pembatas tidak menghentikan mereka, bukan karena mereka terlalu kuat, tetapi karena pembatas itu dibuat oleh mereka, yang secara khusus digunakan untuk menangkap kura-kura Tongtian. Mereka berenam mendarat di tanah, melihat kekacauan dengan ladang mayat, sudut mulut mereka menyebar dengan cibiran menghina. Sepertinya para paria ini, banyak yang binasa. Ada harga yang harus dibayar untuk berburu harta karun, banyak hal yang tak tahu bagaimana caranya binasa. Keenam orang itu sedikit mencibir sebelum melangkah menuju lokasi di mana kura-kura Tongtian sedang tidur. Sekelompok paria mati dan hidup mereka tak akan peduli, bahkan jika mereka tidak diinjak-injak sampai binasa oleh kura-kura Tongtian, membiarkan mereka melihatnya, mereka juga akan langsung bergerak untuk memusnahkannya. Bagaimana kura-kura Tongtian bisa tertidur lagi? Benar-benar pria yang mengantuk. Melihat kura-kura Tongtian tertidur di tanah, mereka berenam tersenyum tak berdaya, dan kemudian salah satu dari mereka mengeluarkan mantra di tangannya, mengeluarkan kekuatan yang langsung menuju ke tanah. Gemuruh, tanah langsung runtuh, dan penyu Tongtian yang sedang tidur langsung terseret oleh kekuatan ketiadaan. Mengaum, kura-kura Tongtian langsung menjadi sangat marah, yang terkutuk mengganggu tidurnya lagi. Menjulurkan kepalanya dan membuka satu matanya, dia melihat keenam orang itu dan segera menyusut kembali ke dalam cangkang kura-kuranya karena ketakutan. Keenam orang itu tak bisa menahan senyum ketika melihat kura-kura Tongtian sangat ketakutan, tapi segera mereka menyatukan senyum mereka. Mata kura-kura Tongtian terluka. Meskipun kura-kura Tongtian telah mencabut anak panahnya, luka yang jelas pada matanya dan darah yang baru mengering terlihat oleh keenam orang itu sekilas. Siapa yang melukai kura-kura Tongtian? Seekor paria di sini masih bisa melukai kura-kura Tongtian. Keenam orang itu berpikir dalam hati dengan tak percaya, alam pengalaman rahasia telah menetapkan bahwa seseorang hanya bisa masuk di bawah usia 40 tahun dan di bawah alam Toroukfare. Tidak mungkin para paria di sini mengabaikan aturan ini seperti yang mereka lakukan. Tetapi fakta bahwa seseorang di bawah alam bumi yang menyeluruh benar-benar mampu melukai kura-kura Tongtian, ini membuat mereka harus terkejut. Lupakan saja, jangan terlalu banyak berpikir, pertama-tama bawa kura-kura Tongtian kembali. Hehehe, saya berharap bisa menggunakan kura-kura Tongtian sebagai tunggangan. Kemudian mereka berenam berbalik dan pergi dengan senyuman di wajah mereka, dan kura-kura Tongtian melayang di udara untuk mengikuti mereka. Sejauh yang mereka ketahui, urusan sekelompok paria tidak memiliki kualifikasi untuk menghabiskan pikiran mereka. Seseorang telah memindahkan batas. Ketika mereka mencapai perbatasan, satu orang tiba-tiba terhenti, melihat ke tempat yang ditinggalkan Su Tianmu sebelumnya dengan cemberut. Pindah. Kelima orang itu menatapnya dengan cemas. Seseorang membuka batas dan membukanya 2 kali. Pria itu membuka mulutnya dengan serius, dan kelima orang itu langsung terkejut dengan kata-kata ini. Melukai kura-kura Tongtian belum lagi membuka batas. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Hanya paria di sini yang bisa membuka batas. Bahkan di alam kebahagiaan duniawi, bagaimana mereka bisa membuka batas? Itu benar-benar mustahil, kamu pasti melihat sesuatu. Kelima orang itu menolak untuk mempercayainya apapun yang terjadi. Sangat tidak mungkin bagi para paria di tempat ini untuk menerobos batas mereka. Bahkan jika mereka telah membuat batas yang paling biasa dan sederhana, kekuatan di bawah alam bumi menyeluruh pasti tak akan bisa melakukannya. Sungguh, itu benar-benar telah dibuka. Siapa itu? Tetapi ketika mereka turun untuk menyelidiki, mereka menyadari bahwa itu benar-benar seseorang yang telah membukanya, dan masih terbuka 2 kali. Sekarang mereka sama sekali tak dapat tetap tenang, dan saling memandang dengan ngeri. Tempat semacam ini bahkan memiliki ahli yang tak dapat mereka bayangkan. Mungkinkah itu seseorang dari sana? Tidak mungkin, tidak ada satupun dari mereka yang tahu tentang ini. Kita semua mengetahuinya secara kebetulan. Mungkinkah itu rumah Bauhinia Ungu? Mereka berenam tiba-tiba terdiam, memikirkan gedung Bauhinia Ungu. Mereka semua menggigil. Itu adalah eksistensi yang agak menakutkan yang harus ditakuti siapapun selama 3 menit. Mustahil, meskipun orang-orang di gedung Bauhinia Ungu sangat kuat,
Apakah kalian pernah melihat orang yang selamat di tempat yang mereka lewati? Satu orang menggelengkan kepalanya dan berkata, kelima orang itu tak bisa membantu tetapi melihat kura-kura Tongtian dan mengangguk dalam diam. Jika itu benar-benar rumah Bauhinia Ungu yang datang, tidak ada kura-kura Tongtian yang akan hidup. Kumpulkan nafas. Dengan itu, mereka berenam secara kebetulan mulai mengumpulkan sisa nafas dari bagian batas yang telah dibuka, dan setelah bekerja sama akhirnya mereka mengumpulkan 2 helai nafas. Aromanya sangat asing. Mereka berenam mengerutkan kening dengan erat, mencari melalui ingatan mereka untuk menemukan tidak ada karakter atau kekuatan mengenai aroma ini sama sekali. Ingatlah aroma ini, saya ingin tahu siapa dia. Kembalilah dulu. Di luar danau, kerumunan Sutianmu berturut-turut melompat keluar dari pintu masuk alam rahasia, melihat hutan yang terlihat jelas di depan mereka, serta lingkungan yang tenang dan bebas bahaya. Mereka semua menghela nafas panjang. Su Gongxi, para prajurit dari rumah tuan kota yang menjaga daerah sekitarnya tidak pergi, melihat Sutianmu keluar. Seorang pria parubaya dengan pakaian indah keluar dari antara para prajurit, dan mengepalkan tinjunya ke arah Sutianmu dengan wajah penuh semangat. Di bawah saya, penguasa kota baru kota Taodong, saya telah bertemu Su Gongxi. Pria parubaya dengan wajah penuh senyum kari mengepalkan tinjunya ke arah Sutianmu. Sambil mengamati Sutianmu, cahaya aneh melintas di matanya, dan kemudian dia menundukkan kepalanya dengan lebih hormat. Pemuda ini, apakah itu sekarang atau di masa depan, statusnya jauh melampaui dirinya, dan bahkan masa depannya harus bergantung pada Sutianmu untuk dapat melakukannya. Ketika orang-orang dari 2 keluarga Rongli melihat bahwa penguasa kota yang baru dipromosikan ini sangat menghormati Sutianmu, keterkejutan tak bisa tidak muncul di wajah mereka, tetapi corak mereka dengan cepat kembali normal. Bagaimanapun juga, dibandingkan dengan sarana surgawi Sutianmu, apa masalahnya? Di masa depan, perkembangan klan saya di kota Taodong akan bergantung pada penguasa kota. Sutianmu mengepalkan tinjunya ke arah penguasa kota baru ini dan berkata, Su Gongxi, jangan khawatir, klanmu adalah klan saya pasti akan membantu kamu dengan sekuat tenaga. Penguasa kota baru segera meninju tiketnya dan menjamin. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Sutianmu mengangguk sambil tersenyum tipis dan melangkah pergi. Jaga dirimu, Tuan Su. Penguasa kota yang baru membungkukkan pinggangnya untuk mengantarnya pergi. Sebelum dunia rahasia ditutup, dia masih harus menahan benteng. Hiya. Kerumunan Sutianmu mencapai pinggiran, menunggang kuda mereka dan berangkat menuju kota Taodong. Setelah memasuki kota Taodong, orang-orang dari keluarga Rong dan Li mengucapkan selamat tinggal pada Sutianmu dan semua kembali ke keluarga mereka. Sutianmu, di sisi lain, membawa Yuan Xiao sampai ke keluarga Su, tempat di mana keluarga Su mendirikan marga mereka di keluarga Wang sebelumnya. Hiya. Di sebuah jalan yang sibuk, seorang ibu dan anak perempuannya sedang bepergian dan melangkah ke paviliun dan miao milik keluarga Li. Yusuan, keluarlah kali ini dan santai saja, jangan pedulikan kata-kata kakak laki-lakimu. Wanita parubaya itu berkata kepada wanita berusia awal 20-an di depannya, terlihat ketidakberdayaan di matanya saat dia berbicara. Ying Yusuan menggigit bibir merahnya dan mengangguk, raut mukanya jatuh, bersama dengan lebih banyak ketidakberdayaan. Jangan pikirkan itu, keluarga sepupumu bahkan bisa langsung masuk ke kota Taodong. Kedua sepupumu itu pasti ajaib, mereka pasti akan membantumu. Wanita parubaya itu membuka mulutnya untuk menghibur. Apakah kamu sudah memilih obat mujarabmu? Belilah lebih banyak pil yang bagus untuk kedua sepupumu. Ying Yusuan mengangguk dan membawa selusin botol obat mujarab ke kasir. Dalam benaknya, dia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat 2 wajah muda. Sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Dia dan kedua sepupunya, yang sudah tidak bertemu satu sama lain selama hampir 10 tahun, mungkin semuanya telah berubah drastis. Ayo pergi ke keluarga Su. Hiya. Ying Yusuan dan mereka berdua melangkah keluar dari paviliun dan miao. Dan saat mereka melangkah keluar ke jalan, mereka melihat 2 orang menunggang kuda mereka menuju ke arah keluarga Su. Pemuda yang memimpin kelompok itu tampan dan cerah, dan pada saat yang sama sedikit kedinginan, langsung menarik perhatian beberapa orang yang lewat. Kedua tatapan Ying Yusuan mendarat di Sutianmu, menatapnya sepanjang jalan, keheranan muncul di wajah mereka. Ibu, dia terlihat agak familiar, mungkinkah dia sepupu kedua? Ayo,
Mari kita kejar mereka dan lihat. Setelah berpikir sejenak, wanita parubaya itu buru-buru memimpin Ying Yuxuan untuk mengejar mereka, dan dengan lompatan tubuhnya, dia segera menyusul Su Tianmu dan mereka berdua. Melihat keduanya tiba-tiba bergegas ke depannya, Su Tianmu segera mengencangkan tali kekang dan menghentikan kudanya. Melihat ibu dan anak itu, Su Tianmu mengerutkan kening, merasa agak familiar, tetapi agak tak dapat mengingat siapa itu. Apakah kamu tuan muda dari keluarga Su? Tanpa menunggu Su Tianmu berbicara, Ying Yuxuan bertanya dengan penuh semangat. Benarkah? Su Tianmu mengangguk dan bertanya dengan curiga. Benar-benar sepupu. Ying Yuxuan terlihat lebih bersemangat dan buru-buru berkata, apakah kamu sepupu pertama atau kedua? Saya Yuxuan 9 tahun yang lalu saya bahkan pergi ke keluargamu untuk bermain sebentar, apa kamu masih ingat saya? Yuxuan, Su Tianmu mengerutkan kening, tidak memiliki banyak kesan tentang nama ini. Kamu seharusnya Xiang Chuan, ingat Bibi. Bibi menikah dengan keluarga Ying di ibu kota kerajaan 20 tahun yang lalu, dan sudah hampir 10 tahun tidak kembali ke rumah ibunya. Melihat Su Tianmu masih tidak mengingatnya, Su Wanru tidak punya pilihan selain melangkah maju dan mengingatkannya. Kamu Bibiru. Melihat Su Wanru, Su Tianmu tiba-tiba teringat, 9 tahun yang lalu, keluarga Su tiba-tiba ramai suatu hari, mengatakan bahwa ada orang penting yang datang, dan baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah Su Wanru yang kembali ke rumah untuk mengunjungi keluarganya. Su Wanru adalah wanita muda keluarga Su, 20 tahun yang lalu, dia pergi berlatih, dan secara kebetulan, dia bertemu dengan kebanggaan surgawi ibu kota kerajaan, dan kemudian dia menikah dengan keluarga Ying ibu kota kerajaan, tetapi selama 20 tahun penuh, dia kembali ke keluarga Su satu kali, dan dari awal sampai akhir, dia tidak membantu keluarga Su dengan cara apapun. Tujuan kepulangannya 9 tahun yang lalu bukanlah untuk mengunjungi keluarganya sama sekali, tetapi untuk berlindung. Bibiru, kamu salah ingat, saya bukan Su Xiang Chuan. Su Tianmu dengan cuek membalas, dia tidak memiliki banyak niat baik terhadap ibu dan anak perempuan Su Wanru, setelah tinggal di tempat yang kuat seperti ibu kota kerajaan selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah kembali ke keluarga, menarik tangan sepanjang jalan, terakhir kali dia kembali untuk berlindung, dan kali ini dia juga datang pasti memiliki tujuan lain. Sekarang keluarga Su telah bangkit, kuat, segera datang, benar-benar harus sekaya itu di pegunungan memiliki kerabat yang jauh. Tapi orang seperti ini, dia selalu tidak suka. Kamu bukan Xiang Chuan. Mata Su Wanru berkaca-kaca, menatap Su Tianmu dengan tak percaya, menjadi tuan muda dari keluarga Su namun bukan Su Xiang Chuan. Usia ini seharusnya Su Xiang Chuan. Mungkinkah itu tuan muda lain dari keluarga Su? Su Wanru berpikir dalam hati dengan tak percaya, tetapi tuan muda dari keluarga Su pada usia ini, tidak masuk akal jika dia tak akan ingat. Saat itu ketika kamu kembali, saya hanya anak sampingan, jadi bagaimana kamu bisa mengingatku? Sudut mulut Su Tianmu ditutupi dengan cibiran jika ada, pada saat itu dia tidak mengungkapkan bakat apapun, dalam keluarga Su itu sama sekali tidak mencolok, bagaimana Su Wanru bisa mengingatnya, paling-paling dia hanya melihat beberapa wajah dan memiliki sedikit kesan. Pusing. Setelah mengatakan itu, Su Tianmu melambaikan cambuk kudanya dan terus bergegas menuju keluarga Su, tidak terlalu memperhatikan ibu dan anak perempuan Su Wanru. Ibu dan anak perempuan Su Wanru buru-buru melompat ke samping dan langsung makan hidung. Orang macam apa? Apa yang begitu saleh tentang itu? Ying Yuxuan menamparkan gaunnya dengan marah dan menatap punggung Su Tianmu dan mengutuk, terlalu terkutuk. Bahkan jika keluarga Su telah bangkit, apakah itu pujiannya? Masih belum dua sepupu yang kuat, apa yang dia anggap sebagai dia. Wajah Su Wanru juga tidak terlihat baik, tetapi tidak mengatakan apa-apa, mereka datang kali ini untuk mengemis keluarga Su, belum lagi tuan muda jaminan, siapapun yang memiliki status di keluarga Su, dia tidak berani menyinggung. Tapi dia juga tidak menempatkan tuan muda agunan ini di dalam hatinya, dan terutama berpikir untuk menyenangkan ayah dan anak Su Mesem. Mereka hanya mendengar tentang kebangkitan keluarga Su dan tidak mengetahui secara spesifik tentang keluarga Su. Lupakan Yuxuan, ayo kita pergi ke keluarga Su dulu. Di depan kediaman keluarga Su, Su Tianmu menghentikan kudanya dan melihat ke arah rumah besar yang didekorasi dengan mewah, yang beberapa kali lebih mewah dari kediaman keluarga Fang saat itu, dan kemudian melihat ke arah plakat pintu yang bertuliskan dua karakter emas besar dan panas Su Fu, dan menganggukkan kepalanya dengan puas.
Baru saja akan turun dan masuk, Su Tianmu tiba-tiba merasa kedinginan di dalam hatinya, dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat seseorang berdiri di sudut luar mansion, berdiri tak bergerak dalam kegelapan, seolah-olah itu adalah benda mati. Su Tianmu menggunakan pikirannya untuk menyelidiki, matanya tak bisa membantu tetapi menyipit, ahli alam bumi menyeluruh tahap akhir. Yuan Xiao, kamu kirimkan barangnya dulu. Ya, tuanku. Yuan Xiao dengan jujur turun dan membawa bungkusan besar itu, sementara Su Tianmu turun dan melangkah ke arah pria itu, merasakan busur dan anak panahnya. Tuan Su Tianmu, saya telah mendengar banyak tentang kamu. Ketika Su Tianmu mendekat, pria itu melangkah keluar dari bayang-bayang dan dengan hormat mengepalkan tinjunya. Su Tianmu mengukur pria parubaya ini, sangat asing, dan auranya bahkan lebih aneh. Siapa kamu, Tuan Su Tianmu? Saya adalah utusan pangeran kedua. Pria parubaya itu melirik busur dan anak panah Su Tianmu, dan setelah kilatan cemoohan di matanya, dia memperkenalkan dirinya. Pangeran kerajaan kedua, Su Tianmu tak bisa menahan geli, 3 pesaing terkuat untuk tahta raja semuanya datang untuk menghubunginya, apakah dia sepopuler itu? Saya tak tahu untuk apa pangeran kedua mencariku. Pangeran Su Tianmu, saya datang untuk mencarimu karena saya ingin mengajakmu bekerja sama untuk tujuan yang hebat. Jika kamu bisa melayani pangeran kedua, semua yang ada di kerajaan, kamu bisa memilih sesuka hati. Apapun yang kamu inginkan, pangeran kerajaan kedua akan dapat memberikannya kepada kamu. Mengatakan itu, sudut mulut pria parubaya itu terangkat menjadi senyuman bangga. Di matanya, tidak ada yang bisa menolak tawaran ini, dan bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa mengizinkan pangeran kerajaan kedua mengundang mereka secara pribadi. Kesetiaan, berikan. Su Tianmu sangat senang dan berkata, tidak ada yang memenuhi syarat untuk meminta saya bersumpah setia, dan apa yang saya inginkan, saya tidak membutuhkan siapapun untuk memberikannya. Senyuman di sudut mulut pria parubaya itu langsung menghilang, menatap Su Tianmu wajahnya tenggelam, sungguh mulut yang besar, sombong. Pangeran Su Tianmu, kegembiraan masa muda adalah sesuatu yang bisa saya pahami, tapi terlalu sombong bukanlah hal yang baik, tahukah kamu? Sudah selesai. Su Tianmu langsung menyela, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Selesai kamu bisa berguling. Kamu, pria parubaya itu sangat marah sehingga wajahnya langsung membiru, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini, dan terlebih lagi, tidak ada yang berani menyinggung pangeran kedua. Su Tianmu, jangan tak tahu berterima kasih, orang yang bisa membuat pangeran kedua berinisiatif mengundang, selain keluarga 100 tahun, kamu yang pertama, kamu harus merasa terhormat. Apakah kamu mengancamku? Saya paling benci ancaman. Cahaya dingin melintas di mata Su Tianmu saat dia langsung menarik tali busur sepenuhnya, bahkan melilitkan tali busur di sekitar jarinya dalam lingkaran untuk memperkuat kekuatan. Jika kamu tidak tersesat, kamu bisa mati di sini. Kamu, pria parubaya itu diliputi amarah, tetapi melihat busur dan anak panah Su Tianmu, dia masih merasa takut, meskipun dia bisa kabur dengan percaya diri, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertarungan langsung. Su Tianmu, kamu sendirian. Pria parubaya itu melambaikan lengan bajunya dengan wajah besi dan pergi dengan gusar. Jaga dirimu sendiri. Niat menghabisi muncul di mata Su Tianmu, dan dia langsung melepaskan anak panah ke arah pria parubaya itu. Ketika dia berkata sebelumnya, apakah itu lelucon? Su Tianmu, beraninya kamu. Pria parubaya itu merasakan krisis huoran berbalik untuk melihatnya, dan langsung berubah warna, betapa beraninya dia benar-benar berani bergerak padanya, berani dan berani. Tubuhnya bergetar, baju besi astral menyatu di tubuhnya, dan kemudian dia mengayunkan pedangnya ke arah anak panah untuk menebasnya. Pedang tajam itu langsung dibelokkan oleh anak panah, mulut harimau itu langsung robek, dan anak panah itu tak terbendung saat melesat langsung ke baju besi astralnya. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, dadanya langsung meledak. Pria parubaya itu langsung mengucurkan darah saat sosoknya langsung terbang ke belakang. Melihat ini, Su Tianmu langsung mengejarnya, dan sekali lagi sebuah anak panah digantung. Hia! Ibu dan anak perempuan Su Wanru tiba di depan kediaman keluarga Su dengan kereta yang penuh dengan berbagai hadiah. Mereka tidak punya banyak uang, jadi mereka hanya berpikir untuk membeli beberapa pil untuk berkunjung ke rumah itu,
Tetapi setelah melihat sikap meremehkan yang dimiliki Su Tianmu terhadap mereka, mereka berubah pikiran dan berdarah-darah untuk membeli barang-barang ini. Bahkan seorang master muda dari garis keturunan sampingan tidak memandang mereka. Jadi jika mereka benar-benar hanya memiliki sedikit ramuan sebagai hadiah, jangan bicara tentang membantu dalam masalah ini. Kalian berdua, penjaga keluarga Su yang menjaga pintu masuk melihat ibu dan anak perempuan Su Wanru melangkah ke arah mereka. Mata mereka tertuju pada Ying Yuxuan sejenak, kilatan keheranan muncul di mata mereka sebelum mereka menangkupkan tangan dan bertanya. Tolong beritahu saya, katakan saja bahwa Su Wanru ingin bertemu dengan tuan keluarga Su. Su Wanru membuka mulutnya dengan cara yang bermartabat dan serius, tidak setengah rendah hati karena dia memiliki sesuatu untuk diminta, tetapi malah mengungkapkan aura superioritas. Kamu tunggu sebentar. Melihat temperamen Su Wanru yang luar biasa, penjaga itu tidak berani lalai dan buru-buru masuk untuk melapor. Tidak butuh waktu lama bagi penjaga untuk pergi dan kembali. Kalian berdua, kepala keluarga ada undangan. Ketika ibu dan anak perempuan Su Wanru mendengar ini, mereka langsung mengerutkan kening, diundang. Sambungannya bahkan tidak keluar untuk menerimanya. Sikapnya mungkin tidak terlalu sombong. Ini baru saja menjadi terkenal, dan terlalu sombong. Ying Yuxuan berkata dengan marah, ketika mereka tiba di keluarga Su 9 tahun yang lalu, seluruh keluarga Su telah menyambut mereka dengan selamat datang, tetapi sekarang sangat buruk sehingga hanya satu penjaga yang keluar untuk memberi tahu mereka. Meskipun keluarga Ying mereka bukanlah pejabat terkemuka, tetapi juga dianggap sebagai generasi jepit rambut, sendirian ayahnya bekerja di departemen inspeksi, kakak laki-lakinya bahkan bekerja di rumah sakit kerajaan, keluarga Su baru saja menjadi terkenal, itu juga terlalu sombong. Yusuan, kurangi bicara. Su Wanru juga sangat tidak senang di dalam hatinya, tapi dia tetap menghentikan Ying Yuxuan. Tidak baik jika kata-kata ini sampai ke telinga manajemen puncak keluarga Su. Pertama, ikuti saya untuk bertemu pamanmu. Ying Yuxuan mengikuti dengan paruh yang tidak senang, tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ibu, saya akan mencari kedua sepupuku dulu. Su Wanru mengangguk setelah ragu-ragu sejenak. Bagus, ketika saya masih kecil, saya bermain dengan baik dengan Mulong Xiangchuan, ada baiknya berhubungan dengan mereka terlebih dahulu. Tapi ingatlah untuk memastikan kamu tak bisa memainkan sifat kecilmu lagi, singkirkan temperamen wanita besarmu. Baiklah, baiklah, saya bukan anak kecil lagi, saya tahu. Ying Yuxuan melambaikan tangannya dan melangkah menuju sisi lain. Su Wanru menggelengkan kepalanya tanpa daya, masih bertingkah seperti anak kecil di usia yang begitu besar, mengangguk pada penjaga yang memimpin jalan dan mengikutinya untuk melanjutkan ke dalam. Mendapatkannya benar-benar bagus ya. Ying Yuxuan melangkah jalan di sekitar kompleks keluarga Su sebentar. Tingkat kemewahan ini dengan semua pengaturan yang berbeda, itu jauh lebih kuat daripada keluarga Ying mereka. Berada di ibu kota kerajaan tidak selalu berarti hidup lebih baik dari tempat lain. Ibu kota kerajaan memiliki beberapa inci tanah dan emas. Ada banyak keluarga yang berkuasa, yang ingin memiliki kompleks mewah di ibu kota kerajaan. Pada dasarnya 99% orang tak akan berani memikirkannya, dan akan sulit untuk mencapainya dalam hidup mereka. Tunggu, di mana tuan muda pertama dan kedua keluargamu? Setelah melihat cukup banyak, Ying Yuxuan menarik seorang bawahan dan bertanya. Tuan muda tertua dan tuan muda kedua. Bawahan itu tertegun, di mana tuan muda pertama dan kedua? Nona, kamu, saya sepupu jauh dari kepala keluarga kamu. Ying Yuxuan membalas, lalu dia tidak sabar untuk bertanya, cepat beritahu saya di mana tuan muda tertua dan tuan muda kedua kamu, saya sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Sepupu jauh. Sikap bawahan itu langsung menjadi lebih hormat saat dia mengepalkan tinjunya dan menjawab, Nona, klan saya tidak memiliki tuan muda tertua atau tuan muda kedua, selain tuan muda yang baru lahir dan yang belum lahir, hanya ada satu tuan muda. Keluarga Su setelah konflik internal Su Moseng, populasinya menjadi tipis. Karena semakin kuat, tidak peduli tua atau muda, selama mereka bisa bekerja, semua mati-matian memiliki anak, untuk membesarkan keluarga. Hanya satu tuan muda. Ying Yuxuan membeku dan mengerutkan kening, bagaimana mungkin hanya ada satu tuan muda yang tersisa?
Siapa tuan muda itu? Ying Yuxuan tiba teringat Su Tianmu yang dia temui sebelumnya, dan samar-samar dia merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Itu tuan muda Su Tianmu. Su Tianmu. Mata indah Ying Yuxuan melotot, dia tak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Nama Su Tianmu sangat berkesan baginya. Dia pernah bermain dengan Su Tianmu sekali sebelumnya ketika dia tiba di keluarga Su. Tetapi dia ditarik pergi sebelum dia bisa bermain lama, dan dia segera menjauhkan diri setelah mengetahui bahwa Su Tianmu hanyalah garis keturunan agunan. Memikirkan remaja yang mengatakan dia hanyalah seorang tuan muda garis samping sesaat sebelumnya, Ying Yuxuan menelan ludah, tidak mungkin dia, kan? Tuan muda kamu Su Tianmu, bukankah dia baru berusia 18 atau 19 tahun, cukup tampan dan membawa 2 pedang? Ying Yuxuan bertanya dengan susah payah. Bawahan itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Jika dia tidak mengetahui semua karakteristik Su Tianmu ini, maka dia bahkan tak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi bawahan. Sekarang status Su Tianmu di keluarga Su, itu setara dengan dewa perlindungan, leluhur tua. Itu benar-benar dia. Suara Ying Yuxuan bergetar, penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin anak kecil yang sederhana di awal itu menjadi satu-satunya tuan muda dari keluarga Su? Satu-satunya tuan muda. Hati Ying Yuxuan tiba bergetar saat dia buru-buru bertanya, bagaimana dengan Su Yilong dan Su Xiangchuan? Mati. Ying Yuxuan terkejut, bagaimana mereka bisa mati? Bagaimana bisa mati? Dihabisi oleh tuan muda Su Tianmu. Bawahan itu tanpa daya membalas, menatap Ying Yuxuan tanpa bisa berkata-kata, bahkan tidak mengetahui sedikit pun informasi ini, benar-benar sepupu dari kepala keluarga. Tidak mungkin dia datang ke sini untuk mengenali kerabatnya secara sembarangan, bukan? Miso. Ying Yuxuan sangat terkejut dengan kata-kata ini sehingga tubuhnya goyah, terhuyung-huyung mundur selangkah. Su Tianmu terhabisi. Begitu kejam. Bisakah kamu ceritakan tentang tuan mudamu Su Tianmu? Ying Yuxuan menelan ludahnya berulang kali dan bertanya. Bawahan itu mengerutkan kening, tetapi tidak punya pilihan selain dengan sabar membicarakan perbuatan Su Tianmu, dan mulai mengangkat alisnya saat dia berbicara. Su Tianmu adalah seseorang yang disembah dan disembah oleh semua orang di keluarga Su sebagai dewa. Saat Ying Yuxuan mendengarkan, dia tetap membuka mulutnya. Mulutnya sudah benar-benar tak bisa ditutup, dan seluruh orangnya sudah tercengang di sana. Garis keturunan yang selalu dia pandang rendah begitu menakutkan. Su Wanru mengikuti para penjaga ke lobi, hanya untuk melihat senior agung dan yang lainnya berkumpul sambil menghitung sesuatu. Tuan keluarga, para penjaga menangkupkan tangan mereka ke senior agung. Sekarang keluarga Su sepenuhnya berada di tangan senior agung, yang juga merupakan kepala keluarga Su saat ini. Senior agung. Su Wanru melihat ke arah senior agung, mulutnya terbuka karena tak percaya, kapan senior agung menjadi kepala keluarga. Di mana Su Moseng? Wanru sudah hampir 10 tahun sejak saya melihatmu. Kamu masih sama seperti dulu, kamu belum berubah. Senior agung menoleh untuk melihat Su Wanru, menyapanya dengan senyum tipis, lalu meletakkan pekerjaan di tangannya. Tatapan Su Wanru tak bisa membantu tetapi jatuh di depan tumpukan barang di depannya, dan pupil matanya langsung menyusut. Senjata harta karun, semuanya adalah senjata harta karun. Baju besi tingkat senjata harta karun kelas atas, desis. Su Wanru sangat menghirup seteguk udara sejuk, belum pulih dari kenyataan bahwa sesepuh tertua tiba menjadi kepala keluarga. Dia langsung tercengang saat melihat tumpukan harta karun itu. Senjata kelas harta karun ditempatkan di semua tempat, dan bahkan baju besi kelas harta karun tingkat atas memiliki lusinan bagian. Belum lagi pil dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya, serta kartu emas. Tumpukan barang ini saja sudah sangat berharga. Sosok Su Tianmu membuat lompatan dan melompat ke atap rumah yang berjarak 1000 meter, melihat pria parubaya yang dengan panik kabur dengan dada tertutup, cahaya dingin melintas di matanya saat dia terus mengejarnya. Karena dia sudah bergerak, tidak mungkin dia akan membiarkan seseorang lolos. Kutu kupret. Pria parubaya itu menahan rasa sakit yang parah dan kabur sepanjang jalan, dan ketika dia melihat Su Tianmu, yang menegang di belakangnya, wajahnya menjadi lebih jelek. Auranya, berada di tingkat ke-6 alam hidup. Di tengah pelariannya,
Pria parubaya itu tiba-tiba merasa bahwa aura Sutianmu sedikit tidak beres, dan setelah menyelidiki dengan cermat, dia segera menghirup seteguk udara sejuk. Tidak heran, anak panahnya begitu kuat. Sebelumnya, berita yang dia terima adalah bahwa meskipun anak panah Sutianmu sangat kuat, mereka hanya bisa menghabisi rata-rata alam Pratorizon, dan hanya bisa digunakan sebagai penyelamat ketika dia bertemu dengan alam Mythorizon. Baru saja, dia bertanya-tanya bagaimana keterampilan memanah Sutianmu menjadi begitu menakutkan, tetapi ternyata kultivasinya telah meroket. Tapi bukankah dia baru saja berada di alam takdir 3 hari yang lalu? Kenapa dia tiba-tiba berada di level ke-6 alam hidup? Kengerian pria parubaya di dalam hatinya tidak berkurang sama sekali. Dia datang untuk mengundang Sutianmu dan secara alami memeriksanya dengan jelas. 3 hari yang lalu dia masih hanya di puncak alam takdir, dan dalam sekejap mata dia berada di tingkat ke-6 alam hidup, meroket 6 alam dalam 3 hari, ditambah 1 alam besar. Menakutkan sampai ke titik ekstrim. Tidak heran pangeran kedua menaruh begitu banyak perhatian padanya. Setelah merasa ngeri, pria parubaya itu tak bisa menahan penyesalan di dalam hatinya. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan lebih sopan dan tulus kepada Sutianmu. Sekarang dia tak dapat menyelesaikan misinya, bagaimana dia akan kembali ke pangeran kedua untuk melanjutkan perintahnya. Tapi kicauan anak panah yang datang segera setelah itu, membuatnya tidak punya kesempatan untuk menyesal, menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat anak panah yang langsung menguncinya. Untuk panah Sutianmu, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar, dia hanya bisa menerimanya dengan keras. Tidak peduli bagaimana dia memblokirnya, hasilnya tetap sama, anak panah itu sekali lagi meledak di dadanya, langsung melumpuhkannya. Pria parubaya itu terbaring di tanah dalam keadaan yang menyedihkan, dadanya hitam hangus dan darah masih terlihat. Sulit baginya untuk bernapas. Terlalu besar. Pria parubaya itu bergumam, seandainya dia tahu ini, dia seharusnya mengeluarkan beberapa jurus menghabisi atau mengenakan baju besi pelindung. Namun siapa sangka hanya dalam 3 hari, kekuatan Sutianmu menjadi begitu menakutkan. Kemudian Sutianmu bergegas mendekat, busur dan anak panah ditarik, langsung menghunus pedangnya, dan melangkah menuju pria parubaya itu. Sutianmu, kamu harus berpikir jernih. Saya adalah utusan pangeran kedua, menghabisiku berarti kamu akan melawan pangeran kedua. Pria parubaya itu melihat ketakutan Sutianmu yang tiba dan buru-buru membentak. Saya berpikir dengan sangat jelas, saya tidak perlu kamu mengingatkan saya, dan ini bukan pertama kalinya saya menghabisi orang-orang pangeran kedua. Sutianmu dengan dingin membuka mulutnya dan langsung mengayunkan pedangnya untuk menebas pria parubaya itu. Pangeran kedua pasti tak akan membiarkanmu pergi. Pria parubaya itu membentak dan mengancam, dan pedang di tangan Sutianmu tiba-tiba berhenti di atas kepalanya. Pria parubaya itu lega melihatnya, dan sudut mulutnya tak bisa menahan senyum. Apakah dia akhirnya takut? Kata-kata semacam ini, saya tak tahu berapa kali saya mendengarnya. Apakah itu berguna? Sutianmu tersenyum dingin dan membuka mulutnya. Semua orang mengatakan ini sebelum mereka mati. Dia bosan mendengarnya. Raut muka pria parubaya itu membeku, menatap Sutianmu dengan mata lebar. Sial, apa artinya? Katakan pada tuanmu, orang-orangnya, mereka semua sangat kasar, saya tidak menyukai mereka. Sutianmu terus berbicara, hati pria parubaya itu senang mendengar suaranya, ini berarti dia berencana untuk melepaskannya. Puff. Tapi kemudian bila pedang Sutianmu berputar, dan lehernya menjadi dingin. Batuk ham. Pria parubaya itu menutupi lehernya, darah terus-menerus memercik dari jari-jarinya, menatap Sutianmu dengan penuh ketidakpercayaan, bukankah dia membiarkan dia menyampaikan pendapatnya? Menghabisinya masih bagaimana cara menyampaikannya? Apakah kamu sopan? Kamu orang edan. Sepertinya kamu hanya bisa bermimpi. Melihat pria parubaya yang terbaring mati di tanah, Sutianmu sedikit mencibir dan mengambil pedang pria parubaya itu, alisnya sedikit terangkat, menunjukkan kilatan keterkejutan. Senjata surgawi kelas inferior, itu sebenarnya adalah senjata surgawi yang satu tingkat lebih baik dari senjata harta karun. Sudut mulut Sutianmu terangkat, sepertinya pangeran kedua ini sangat kaya, utusan putri ketiga bahkan tidak memiliki senjata yang bagus. Sekarang ada satu senjata lagi di tangan, langkah selanjutnya hanyalah menjadikan pedang Suan Merah sebagai prajurit surgawi.
Di dalam lobi keluarga Su, seluruh tubuh Su Wanru mati rasa, bahkan keluarga Yingnya tak dapat mengambil begitu banyak harta karun, sementara keluarga Su baru saja pindah ke kota Taodong, dan mereka memiliki begitu banyak harta karun. Benar-benar tak bisa dipercaya. Melihat Su Wanru ketakutan konyol di sana, sesepuh tertua berbalik untuk melihat benda-benda itu dan tersenyum malu-malu. Ketika dia baru saja melihat benda-benda itu, mengapa dia tidak takut seperti ini? Wanru, kenapa kalian tiba kembali? Senior Agung membuka mulutnya dengan cuek. Dia tidak memiliki banyak antusiasme untuk Su Wanru, meskipun Su Wanru adalah anggota keluarga Su. Tetapi bagaimanapun juga, dia telah menikah, dan kembali hanya sekali dalam bertahun-tahun. Hubungan itu telah lama memudar. Belum lagi, keluarga Su, di bawah kepemimpinan Su Tianmu, sudah lama tidak menjadi keluarga yang lemah seperti sebelumnya. Keluarga Su sekarang hanya perlu memandang Su Tianmu, dan tidak perlu memandang orang lain. Su Wanru membuka mulutnya, tetapi dia tak tahu harus berkata apa, dan setelah sekian lama, dia kembali ke akal sehatnya, menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Senior tertua, di mana kepala keluarga Su?" Senior Agung mengerutkan kening, bukankah dia baru saja mendengar para penjaga memanggilnya kepala keluarga? Masih bertanya tentang Su Moseng. Su Meseng sudah mati, dihabisi oleh Su Tianmu. Su Tianmu. Su Wanru sekali lagi membeku, pikirannya tak bisa tidak mengingat orang ini. Wanru, kamu masih belum tahu apa yang terjadi di keluarga, kan? Duduk dulu, saya akan memberitahumu secara detail. Setelah Senior Agung mengatakan itu, dia berbalik dan duduk di kursi utama, secara resmi menerima Su Wanru dalam kapasitas sebagai kepala keluarga. Dia sekarang adalah kepala keluarga Su Mingxi. Su Wanru mengangguk dengan perasaan campur aduk dan pergi untuk duduk, dengan tenang mendengarkan penjelasan Su Mingxi yang mencengangkan. Dengarkan seluruh prosesnya, Su Wanru sekali lagi geblek di sana, teh panas yang direndam di samping belum bergerak, biarkan panasnya naik. Ibu, Ying Yuxuan melangkah dengan putus asa, melihat Su Wanru duduk di sana tanpa reaksi sama sekali, dia tahu bahwa dia telah terkejut. Memalingkan kepalanya untuk melihat Su Mingxi dengan raut muka yang rumit, dia mengangkat tangannya dan menangkupkan tinjunya, "Kakek Su." Su Mingxi mengukur Ying Yuxuan dan mengangguk sambil tersenyum tipis, "Kamu Yuxuan, kan? Benar-benar wanita yang telah berubah, semakin cantik dan cantik." Menanggapi pujian Su Mingxi, Ying Yuxuan hanya bisa memberikan senyuman pahit, lalu tatapannya tertuju pada tumpukan harta karun, dan seperti ibunya, seluruh orangnya langsung tercengang di tempatnya. Ini yang dibawa Su Tianmu kembali. Baru setelah beberapa saat Ying Yuxuan membuka mulutnya dengan tak percaya, menutupi mulut kecilnya yang tak bisa menutup. Su Mingxi mengangguk dan melirik keluar, wajahnya tiba-tiba terangkat dengan gembira saat dia berdiri dan melangkah keluar. Semua orang di dalam aula besar juga meletakkan tangan mereka serempak dan keluar bersama. Kembali, Tuan Muda Su Tianmu. Melihat kembalinya Su Tianmu, Su Ximing tersenyum cerah dan keluar untuk menyambutnya, sementara orang-orang lainnya berbicara dengan lantang dan penuh hormat. Kembali, Su Tianmu mengangguk sambil tersenyum tipis dan membuka mulutnya, "Senior Agung, tidak, saya harus mengubah kata-kataku sekarang, Tuan keluarga Su. Kamu benar-benar, ikutlah denganku dalam hal ini, jika kamu ingin menjadi kepala keluarga, jadilah kamu." Su Ximing tertawa dan mengutuk dan membuka mulutnya, "Tidak mudah untuk bertemu satu sama lain sekali, tetapi kamu tahu untuk datang dan menguburnya sebagai hal yang lama." Su Tianmu membaca sekilas mulutnya, "Kepala keluarga. Dia tidak ingin menjadi kepala keluarga. Hah? Apa yang telah kamu lakukan?" Su Ximing tak bisa membantu tetapi bertanya ketika dia melihat ada noda darah di jubah Su Tianmu, yang masih segar. Baru saja pergi untuk menghabisi seseorang. Di dalam lobi, ibu dan anak perempuan Su Wanru, yang baru saja dengan penasaran bergegas keluar, mendengar kata-kata Su Tianmu, dan langkah kaki mereka segera bergegas. Menghabisi seseorang. Ibu dan anak perempuan melihat Su Tianmu berkata begitu mudah, keduanya tak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Su Tianmu kembali lebih awal dari mereka, tetapi baru tiba sekarang, ternyata sudah setengah jalan untuk menghabisi seseorang. Karakter dewa pemusnah macam apa ini pada akhirnya? Kamu ini. Su Mingxi memandang Su Tianmu dengan mulut terbuka, lalu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kembali setengah jalan dan masih bisa menghabisi seseorang, dia benar-benar yakin.
Siapa yang begitu tidak bermata untuk memprovokasi kamu? Su Mingxi bertanya sambil tersenyum pahit, di saat yang sama hatinya penasaran, di kota Taodong, siapa lagi yang begitu tak tahu berterima kasih hingga berani memprovokasi Su Tianmu? Bukankah itu murni mencari kematian? Su Tianmu dengan cuek melirik ibu dan anak Su Wanru, dengan santai menjawab, hal yang tidak bermata. Apakah kita masih memiliki banyak kerabat? Kemudian Su Tianmu dengan samar membuka mulutnya, orang miskin semacam ini di kota tidak ada yang bertanya, kaya di pegunungan memiliki kerabat jauh dari hal yang sangat tidak disukainya, melihat mereka yang kuat segera datang untuk memanjat kerabat, dia bahkan lebih jijik. Su Mingxi membeku sejenak, lalu menoleh untuk melihat ibu dan anak perempuan Su Wanru. Dia tahu apa arti kata-kata Su Tianmu, meskipun dia juga tidak menyukainya, tetapi orang-orang telah datang, mereka tak dapat melakukan apapun pada Su Wanru dan yang lainnya, dan menyebarkan berita agar mereka tidak mengatakan bahwa mereka menggertak ibu dan anak perempuan orang. Selain itu, pada akhirnya, darah yang mengalir di tubuh Su Wanru adalah darah keluarga Su. Jangan khawatir, biarkan saya yang menyelesaikannya. Su Mingxi menepuk pundak Su Tianmu, memberi isyarat agar dia tidak marah. Su Tianmu mengangguk, dia tidak membuat keributan, orang-orang yang tidak penting baginya, dia tidak pernah memikirkannya. Melangkah ke dalam lobi, memilah-milah jamu dan pil itu, di antara mereka juga mengambil beberapa anak panah, seharusnya Rong Hao dan yang lainnya mengambil semua anak panah yang dia tembakkan yang bisa digunakan saat mereka keluar. Setelah mengumpulkan benda-benda ini Su Tianmu berbalik dan pergi, dia sekarang harus memurnikan semua ramuan itu, dia tak bisa terus membawanya di punggungnya. Ying Yuxuan, Yuan Xiao berdiri di sana selama setengah hari, menatap Ying Yuxuan dengan mata berkedip-kedip sepanjang waktu, bergumam keheranan. Apakah kamu masih ingin saya mengambil barang-barang itu? Su Tianmu membuka mulutnya kepada Yuan Xiao, terdiam dalam pikirannya. Yuan Xiao melambat dan buru-buru pergi untuk mengambil tumpukan barang dan mengikuti Su Tianmu pergi. Ibu dan anak perempuan Su Wanru memandangi punggung Su Tianmu saat dia pergi dengan wajah yang tidak terlalu baik. Sikap Su Tianmu sudah sangat buruk bagi mereka. Atas dasar apa? Bahkan jika dia lebih kuat, bukankah dia masih jauh lebih buruk daripada kebanggaan surgawi ibu kota kerajaan? Ying Yuxuan sangat marah dan berkata dengan marah. Tatapan Su Wanru berkedip-kedip saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yuxuan, kita semua memalingkan muka. Mengatakan itu, hati Su Wanru dipenuhi dengan kepahitan. Siapa sangka bahwa ketiga ayah dan anak Su Meseng semuanya meninggal di bawah Su Tianmu, dan Su Tianmu lah yang telah mengembangkan keluarga Su ke dalam skala saat ini. Su Tianmu membantai ibu kota kerajaan, hal kebanggaan surgawi Su Mingxi. Mereka semua tidak memberitahu ibu dan anak Su Wanru, bukan karena mereka tidak mengatakannya, tetapi mereka sama sekali tak tahu, berita semacam itu sudah lama diblokir sampai mati. Selain orang-orang yang ada di tempat, kota Taodong di dalam orang lain tidak mungkin untuk mengetahuinya. Ying Yuxuan terdiam, diikuti oleh dengusan dingin yang tidak menyenangkan. Dia berada di dalam ibu kota kerajaan. Apakah itu bakat atau ketenangannya? Itu semua adalah kelas 1, dan dia tidak pernah diabaikan dan diperlakukan dengan cara seperti itu. Wanru, Su Tianmu sudah kembali. 2 hari lagi klan saya akan mengadakan perayaan keluarga. Kamu ibu dan anak harus bersenang-senang di sini selama beberapa hari. Su Mingxi tersenyum dan berkata kepada ibu dan anak perempuan Su Wanru, lalu membiarkan orang-orang pergi untuk menyiapkan makan malam. Su Tianmu pergi ke tengah ruang alkimia dan mulai memurnikan ramuan obat lawas itu, serta darah kura-kura Tongtian. Darah kura-kura Tongtian harus dimurnikan dan dipadamkan untuk mencapai efek terbaik. Yuan Xiao berdiri di samping, panas terik api terus berdenyut di wajahnya, melihat Su Tianmu memurnikan ramuan obat, seluruh tubuhnya dibutakan. Dia masih seorang alkemis. Melihat tekniknya, saya khawatir dia setidaknya seorang alkemis kelas 3. Yuan Xiao tampak sangat skeptis sehingga dia meragukan hidupnya. Semua orang hanya berfokus pada keterampilan memanah Su Tianmu dan keberaniannya yang mengerikan. Tidak ada yang pernah menyadari bahwa Su Tianmu sebenarnya masih seorang alkemis. Atau seorang alkemis kelas 3. Pada akhirnya, apalagi yang tidak dia ketahui bagaimana melakukannya, apalagi yang tak bisa dia lakukan. Yuan Xiao membuka mulutnya selama setengah hari dan menelan sebelum kembali ke akal sehatnya.
Memanfaatkan fakta bahwa Su Tianmu sekarang berkonsentrasi pada alkimia, sebuah ide berani muncul di benak Yuan Xiao. Dengan sebuah pikiran di benaknya, Yuan Xiao langsung hanya merasakan sakit yang tajam di kepalanya seperti ditusuk jarum, hanya merasa kepalanya akan meledak. Yuan Xiao memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah kesakitan, wajahnya pucat seperti kertas dan keringat dingin keluar dari rasa sakitnya. Su Tianmu meliriknya, senyum dingin menyebar di sudut mulutnya, mempertanyakan kata-katanya. Sekarang rasakan buah pahitnya. Mengabaikannya, dia terus berkonsentrasi pada pemurnian ramuan. Tak bisa berpikiran buruk tentang dia, tak bisa berpikiran buruk. Di tengah rasa sakit yang parah, Yuan Xiao tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Su Tianmu. Jadi dia buru-buru mengumpulkan pikiran buruknya tentang Su Tianmu, dan rasa sakitnya langsung memudar sampai benar-benar hilang. Yuan Xiao berbaring di tanah dan terus terengah-engah, dia menelan ludahnya dengan jantung berdebar-debar, hatinya takut untuk sementara waktu, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa ajaib. Duduk dan melihat Su Tianmu yang telah memurnikan jamu, Yuan Xiao memiliki raut muka yang rumit. Di masa lalu, batas seperti apa, teknik kontrol seperti apa, dia bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi mempercayainya, tetapi sekarang dia telah melihat semuanya di tubuh Su Tianmu. Sekarang dia sangat meragukan apakah Su Tianmu adalah reinkarnasi dari kekuatan besar. Saya khawatir dia adalah satu-satunya yang merupakan reinkarnasi dari kekuatan besar. Yuan Xiao bergumam saat nama seseorang muncul di benaknya. Tuan muda, kepala keluarga memanggil kamu ke pesta makan malam. Suara bawahan terdengar di luar. Yuan Xiao berdiri mendengar suara itu, menatap Su Tianmu, lalu berkata keluar, tuanku tidak ada. Bawahan di luar mendengar bahwa dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi masih dengan hormat menangkupkan tinjunya dan pergi. Di dalam aula, di atas makan malam, ibu dan anak perempuan Su Wanru dan Su Mingxi duduk di meja yang sama. Keluarga Su dalam beratnya orang-orang yang hadir. Su Mingxi semua pengaturannya sangat bagus, juga dianggap memberikan wajah yang cukup untuk Su Wanru. Tetapi hanya Su Tianmu yang tidak datang. Ibu dan anak perempuan Su Wanru melihat Su Tianmu tidak datang. Hati tidak terasa, mereka sangat jelas di hati mereka, seluruh keluarga Su adalah orang yang paling penting bagi Su Tianmu. Dan makan malam tanpa Su Tianmu berakhir dengan tergesa-gesa. Yuxuan, kamu masih perlu menemukan cara untuk menjangkau Su Tianmu. Di tengah ruangan, ibu dan anak perempuan duduk berseberangan, dan Su Wanru menghela nafas dan berkata, Ibu, dengan sikap Su Tianmu, apakah kamu memintaku untuk pergi dan memasang wajah dingin di pantat yang panas? Ying Yuxuan membuka mulutnya dengan tidak senang, dia belum pernah menyanjung siapapun sebelumnya, tetapi sekarang dia harus menyanjung seorang remaja, kapan dia menjadi begitu rendah? Yuxuan, ini adalah saat yang luar biasa, selama kamu bisa memohon padanya untuk membantumu menyelesaikan masalah dengan kakakmu, maka kakakmu tak akan bisa mengendalikanmu, dan kamu akan bebas di masa depan. Su Wanru berkata dengan nada serius, dia juga tidak ingin mengemis serendah itu, tapi apa yang bisa dia lakukan? Tapi, apa yang bahkan ayah tidak punya solusi, dia akan punya solusi. Ying Yuxuan berkata setelah hening beberapa saat. Itu selalu menjadi harapan, Su Tianmu bisa membiarkan keluarga Su mendapatkan pijakan di kota Taodong, dia pasti memiliki cara surgawi lainnya. Su Wanru menatap Ying Yuxuan dalam-dalam dan berkata, dia memiliki firasat bahwa koneksi Su Tianmu mungkin lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Ying Yuxuan menggigit bibir merahnya dan tetap diam untuk waktu yang lama, akhirnya dengan enggan bangkit, menarik dadanya sedikit saat dia melangkah keluar dari pintu, sehingga sosok kebanggaannya dapat dipantulkan sebanyak mungkin, semenarik mungkin. Di mana tuan muda kamu? Dia bertanya pada seorang bawahannya sambil melangkah keluar pintu. Nona, tuan muda saat ini berada di ruang alkimia. Ruang alkimia, Ying Yuxuan membeku, apa yang dia lakukan di ruang alkimia? Dipenuhi dengan kecurigaan, dia pergi dan melangkah menuju ruang alkimia. Tidak mungkin dia memurnikan pil di ruang alkimia, kan? Dia akan menjadi seorang alkemis. Saya benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Di tengah jalan, Ying Yuxuan tersenyum pada dirinya sendiri. Cara-cara Su Tianmu itu sudah cukup menantang surga, bagaimana mungkin dia masih menjadi seorang alkemis?
Melangkah ke depan ruang alkimia, Ying Yuxuan baru saja akan mengetuk pintu, tetapi tiba-tiba matanya berbalik, jadi dia dengan malu-malu melihat ke dalam melalui ambang pintu, dan di matanya, Su Tianmu sedang duduk di depan tripod pemurnian ramuan obat. Melihat pemandangan ini, Ying Yuxuan langsung membeku, mulut kecilnya terbuka tak percaya. Dia benar-benar seorang alkemis. Di dalam ruang alkimia, alis Yuan Xiao tiba-tiba berkerut dan dia menoleh untuk melihat keluar pintu dengan sikap kasar. Siapa? Dengan raungan pelan, dia langsung mendorong pintu dan bergegas keluar. Ying Yuxuan langsung ketakutan oleh Yuan Xiao dan duduk di tanah, tak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya untuk sementara waktu. Itu kamu. Tatapan Yuan Xiao berubah menjadi dingin ketika dia melihat Ying Yuxuan. Sebelumnya dia mengira itu adalah bawahan keluarga Su yang menyeberang jalan, tetapi dia tidak menyangka itu adalah Ying Yuxuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Yuan Xiao minum dengan dingin, mengganggu pemurnian ramuan obat Su Tianmu. Orang yang dihukum Su Tianmu adalah dia. Saya hanya ingin melihat apa yang dia lakukan di sana. Ying Yuxuan menelan ludahnya dan kembali, buru-buru bangkit dan menepuk-nepuk debu di bajunya. Tepat ketika dia berpikir bahwa ini hanyalah masalah yang terlalu kecil untuk menjadi kecil, sebuah mesin pemusnah langsung menguncinya. Ying Yuxuan menggigil dan menatap Yuan Xiao dengan sikap keras, hanya untuk melihat Yuan Xiao menatapnya dengan wajah penuh niat menghabisi, aura pemusnahnya langsung menguncinya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Ying Yuxuan memeluk dirinya sendiri dan melangkah mundur, ketakutan, dia hanya mengintip, tidak sampai mati, kan? Lupakan saja, biarkan dia kembali. Suara Su Tianmu samar-samar terdengar, dan baru kemudian Yuan Xiao mengekang aura pemusnahannya. Ya, tuanku, Nona Ying, tolong kembalilah. Yuan Xiao membuka mulutnya dengan cuek, jika bukan karena ketidakpedulian Su Tianmu, dia akan membuat Ying Yuxuan membayar harganya. Seorang alkemis yang memurnikan pil bukanlah hal yang baik untuk diintip. Ying Yuxuan dengan marah memelototi Yuan Xiao, dia hanya ingin tahu untuk melihatnya, apakah perlu seperti ini. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi, terus-menerus bersungut-sungut di sepanjang jalan. Tuan dan pelayan ini, mereka berdua sama saja, sama sekali tidak peka. Sebelum melangkah keluar beberapa langkah, Ying Yuxuan tiba-tiba mengayunkan kakinya, menyadari ada sesuatu yang salah, dia menoleh dengan tajam dan menatap Yuan Xiao yang melangkah kembali. Dia seorang pelayan. Wajah Ying Yuxuan dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia langsung membeku seperti ayam kayu. Aura yang baru saja dia rasakan dari Yuan Xiao jelas merupakan puncak dari alam bidadari surgawi. Puncak alam biduk surgawi sebenarnya hanyalah seorang pelayan Su Tianmu. Ying Yuxuan tak bisa membantu tetapi menghirup seteguk udara sejuk. Saya khawatir Su Tianmu benar-benar seperti yang dikatakan ibunya, latar belakang dan kekuatannya pasti lebih dari yang sederhana. Su Tianmu, saya tak akan mempercayainya, saya ingin melihat berapa lama kamu bisa cuek padaku. Sesaat kemudian Ying Yuxuan mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi dengan kepala terangkat tinggi. Dia pasti akan membuat Su Tianmu jatuh di bawah rok delima. Tetapi tanpa mengambil beberapa langkah, dia semakin salah lagi, menoleh ke belakang dengan tak percaya, hatinya penuh keraguan. Bagaimana merasakannya? Sedikit familiar. Dia selalu merasa bahwa Yuan Xiao terlihat sedikit familiar, tetapi tak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya. Dia sepertinya memiliki kemiripan dengan kepala divisi-divisi inspeksi. Mungkinkah dia adalah putra kepala divisi? Dia telah bertemu dengan master divisi inspeksi beberapa kali sebelumnya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Yuan Xiao agak mirip dengan master divisi. Saya benar-benar terlalu memikirkan hal ini. Putra kepala divisi bekerja untuk seseorang sebagai pelayan. Saya benar-benar pemarah. Pada akhirnya, Ying Yuxuan tertawa sendiri dan menepuk kepalanya untuk pergi. Dia benar-benar suka berpikir yang tidak masuk akal, putra kepala divisi bekerja sebagai pelayan untuk orang lain. Bahkan jika Su Tianmu adalah putra tidak sah dari raja kerajaan, tidak mungkin dia bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Ibu dan anak Su Wanru bermain di keluarga Su selama 2 hari, dari awal sampai akhir, mereka belum pernah melihat orang-orang Su Tianmu, apalagi memiliki kesempatan untuk mendekatinya, ditambah dengan fakta bahwa orang-orang di keluarga Su semuanya sangat sopan kepada mereka mengalami waktu yang sangat menyiksa, dan pada akhir malam, mereka sudah tak bisa menahan diri untuk tidak pergi.
Apakah itu dia yang memurnikan pil? Apakah butuh waktu lama untuk memurnikan pil? Saya khawatir itu hanya cara yang aneh untuk belajar alkimia. Di tengah kompartemen, Ying Yuxuan mengeluh dengan getir kepada Su Wanru, sangat marah padanya, bahkan menolak untuk melihatnya sejenak. Tidak ada orang seperti itu. Su Wanru tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menggelengkan kepalanya. Su Tianmu akan menjadi seorang alkemis. Bagaimana mungkin? Ibu, kita sudah tinggal di keluarga Su selama 2 hari sekarang. Mereka hanya sekuat itu, hubungan mereka dengan keluarga Rong dan Li baik, tapi mereka tak bisa menyelesaikan masalah kita sama sekali. Lebih baik kita kembali. Ying Yuxuan berkata dengan wajah penuh kekecewaan, dalam 2 hari terakhir, mereka telah menyelidiki semua yang seharusnya mereka selidiki, dan hasilnya adalah kekecewaan besar bagi mereka. Kekuatan keluarga Su terlalu lemah dan terlalu lemah, itu sepenuhnya didukung oleh keluarga Rong dan Li, itu tak bisa membantu mereka sama sekali. Su Wanru tidak keberatan kali ini dan mengangguk, besok adalah perayaan keluarga-keluarga Su, ayo kembali setelah menghadiri perayaan. Hanya perayaan mereka yang harus dihadiri. Ying Yuxuan menggerakkan bibirnya, tetapi tidak bersikeras untuk segera pergi. Mereka tak tahu bahwa seluruh ibu kota kerajaan sudah benar-benar mendidih karena perayaan keluarga-keluarga Su. Di tengah-tengah rumah mewah di dalam ibu kota kerajaan, semua eselon atas berkumpul bersama. Pangeran Agung Kerajaan mengirimkan hadiah ucapan selamat kepada keluarga Su. Apakah kamu yakin berita ini benar? 1000 kali benar. Keberadaan macam apa keluarga Su kecil ini? Perayaan keluarga yang benar-benar bisa mengejutkan Pangeran Kerajaan Agung. Haruskah kita pergi? Apakah kamu sudah edan? Pangeran Agung telah pergi, bisakah kita tidak pergi? Di tengah-tengah rumah mewah lainnya di ibu kota kerajaan, sekelompok orang berkuasa berkumpul di sekitar, saling memandang satu sama lain dengan tak percaya. Bukankah putri ketiga selalu bersikap rendah hati? Dia benar-benar mengirim seseorang ke kota Taodong untuk merayakan keluarga Su. Keluarga Su ini, apa sebenarnya asal-usul mereka? Jika putri ketiga menganggapnya begitu serius, kita harus pergi juga. Sebuah rumah besar di dalam ibu kota kerajaan, lampunya terang, kegelapan bahkan lebih bergelombang. Malam ini, banyak orang yang pergi dari ibu kota kerajaan, langsung ke kota Taodong, dan ada banyak berita seperti bulu-bulu yang berterbangan ke berbagai bagian ibu kota kerajaan. Malam ini, entah berapa pasang mata yang tiba-tiba fokus pada keluarga Su. Keesokan harinya, keluarga Su ramai dengan cahaya dan warna-warni di mana-mana, dengan petasan yang menyala di depan pintu. Hari ini adalah hari yang penting bagi semua kekuatan besar di kota Taodong. Kota Taodong masih merupakan tripod berkaki 3 di dalam kota, dan keluarga Su yang baru ditempatkan, bahkan lebih penting, dan bahkan secara samar-samar membayangi Rong Li, 2 keluarga teratas. Terlepas dari ukuran pasukan, semua meninggalkan kediaman lebih awal, menyeret karavan hadiah mewah untuk bergegas ke keluarga Su. Ibu dan anak perempuan Su Wanru tidak tidur sepanjang malam, setelah mendengar keributan keluar dari kompartemen, melihat keluarga Su naik turun yang ramai, tanpa raut muka, di mata mereka, perayaan keluarga Su hari ini, adalah pertengkaran kecil, tidak ada kesempatan besar. Dalam perjalanan menuju lobi, ibu dan anak akhirnya melihat Su Tianmu lagi. Akhirnya mau keluar. Melihat Su Tianmu keluar dalam keadaan segar, sudut mulut Ying Yuxuan terbentang dengan senyuman dingin. Mereka yang tak tahu mengira ada banyak keterampilan, paling banter, dia hanya memiliki pelayan yang baik. Sebaliknya, sekarang dia tidak lagi memiliki Su Tianmu di dalam hatinya, dia mungkin juga bersusah payah untuk menyenangkan kebanggaan surgawi ibu kota kerajaan itu. Ibu dan anak itu mengikuti Su Tianmu sampai ke lobi, dan Su Mingxi segera menyapa Su Tianmu ketika dia tiba di lobi. Su Tianmu, kamu akhirnya bisa keluar, Tuan Kota akan segera datang, kamu segera menyapanya. Su Mingxi sedikit gemetar karena kegembiraan saat ini, pagi-pagi sekali dia mengetahui bahwa penguasa kota secara pribadi datang untuk memberi selamat kepadanya. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan penguasa kota di kota besar, dia takut dia akan merusak banyak hal, dia hanya bisa pergi dan menyapa Su Tianmu. Jangan khawatir, serahkan padaku. Su Tianmu dengan ringan tersenyum dan berkata, berbalik dan keluar untuk menyambut para tamu, dia sebagai wajah keluarga Su, kali ini adalah kelahiran baru keluarga Su, awal dari kekuatan seluruh keluarga, dia secara alami harus menjamu semua tamu yang datang.
Jika ada tamu yang gaduh, dia juga akan menghibur mereka. Yang mulia Sutianmu, selamat kepada klan kamu karena telah secara resmi mendirikan klan di kota Taodong. Ini juga merupakan keberuntungan kita semua di kota Taodong. Sutianmu baru saja keluar dari gerbang, dia melihat penguasa kota yang baru datang untuk memberi selamat kepadanya, diikuti oleh sebuah tim, ada 10 gerbong di dalam tim, setiap gerbong terisi penuh, semuanya adalah barang berharga. Tuan kota dilebih-lebihkan. Sutianmu samar-samar tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Yang mulia Sutianmu, hadiah ucapan selamat kecil, tidak ada rasa hormat. Penguasa kota yang baru melambaikan tangannya ke 10 gerbong dan tertawa. Tuan kota terlalu sopan, tolong masuk, kita tak boleh mabuk hari ini. Tentu saja, tentu saja. Penguasa kota yang baru tertawa keras dan melangkah masuk dengan langkah besar. Ibu dan anak perempuan Su Wanru berdiri di depan dinding bayangan, melihat penguasa kota yang begitu sopan kepada Sutianmu, bahkan dengan rasa hormat, corak mereka langsung menjadi rumit. Apa itu penguasa kota, yang mana dari kebanggaan surgawi ibu kota kerajaan yang tak boleh dihormati saat dia datang? Ying Yuxuan bersenandung menentang, apa masalahnya? Su Wanru tidak mengatakan apa-apa, tetapi samar-samar sudah merasa ada yang tidak beres. Kepala keluarga Rong telah tiba. Kepala keluarga Li telah tiba. Saat Diaken di luar menyambut para tamu meraung, hati ibu dan anak perempuan Su Wanru terguncang dan mereka saling memandang dengan tak percaya, bagaimana bisa leluhur dari 2 klan besar datang secara langsung. Bukankah dikatakan bahwa keluarga Su hanya bangkit dengan mengandalkan dukungan dari 2 keluarga besar? Bagaimana mereka bisa begitu memperhatikan keluarga Su? Tapi segera Ying Yuxuan dengan dingin mendengus dan tidak menganggapnya serius. Keluarga Rong dan Li bisa menjadi raja di sini, tetapi ketika sampai di ibu kota kerajaan, mereka hanya bisa dianggap sebagai keluarga biasa. Tanpa beberapa karakter alam melampaui bumi yang memuncak, orang akan terlalu malu untuk menyebut diri mereka keluarga besar di ibu kota kerajaan. Kota Taodong 3 raksasa besar tiba setelah beberapa pasukan kecil keluarga kecil datang untuk memberi selamat. Su Wanru 2 gadis melihat ledakan kebosanan, sudah berencana untuk kembali. Jalan, melihat orang-orang di depan kompleks mulai berkurang, hanya untuk melihat beberapa orang yang berlari kencang dengan menunggang kuda. Keluarga Gu ibu kota kerajaan, datang untuk memberi selamat kepada keluarga Su atas pendirian mereka. Saat kuda-kuda itu berhenti di depan kompleks, beberapa orang itu berguling dan turun, meraung dengan keras. Keluarga Gu, ibu dan anak perempuan Su Wanru baru saja berbalik. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka berbalik dengan sikap kasar, melihat beberapa pria berpakaian mewah di luar pintu, pupil mereka semua menyusut. Keluarga Gu ibu kota kerajaan ada di sini. Omong kosong, keluarga berusia 100 tahun juga datang. Mereka yang baru saja tiba di dalam lobi dan bahkan belum menghangatkan diri bergegas keluar ketika mendengar suara itu, menatap beberapa orang dengan tak percaya. Apakah ini benar-benar keluarga lembah ibu kota kerajaan? Saya khawatir itu masih benar, lihat simbol bunga padi di dada mereka. Itu adalah keluarga berusia 100 tahun, mereka bahkan mengirim seseorang untuk memberi selamat kepada mereka. Belum lagi orang-orang dari pasukan kecil itu, bahkan orang-orang dari keluarga Rong dan Li tak percaya. Penguasa kota baru bahkan lebih terkejut, keluarga Gu adalah orang-orang Pangeran Agung. Mereka datang mewakili sikap Pangeran Agung. Seberapa besar pentingnya mereka harus melampirkan Sutianmu sebelum mereka mengirim keluarga Gu. Penguasa kota baru melihat ke arah Sutianmu, tatapannya menjadi lebih hormat, dan hatinya bahkan diam-diam bersumpah bahwa dia tak akan pernah menyinggung perasaan Sutianmu bahkan setengah poin pun di masa depan. Ini benar-benar orang-orang dari keluarga lembah, bagaimana mungkin? Ibu dan anak perempuan Su Wanru, di sisi lain, langsung tertegun di sana, keluarga berusia 100 tahun, keluarga lembah, di ibu kota kerajaan yang merupakan eksistensi puncak, selain keluarga kerajaan, yang berani memindahkan keluarga lembah. Keluarga Ying mereka tidak berbeda dengan belalang di depan keluarga Gu. Ibu dan anak perempuan Su Wanru kemudian menghirup seteguk udara sejuk, mengalihkan pandangan mereka untuk melihat Sutianmu, dipenuhi dengan kengerian, Sutianmu takut dia benar-benar memegang tangannya di udara. Keluarga Gu, Sutianmu memandang orang-orang itu, alisnya sedikit terangkat, putra dan putri keluarga Gu baru saja meninggal belum lama ini, mereka bahkan datang untuk memberi selamat kepadanya, itu benar-benar mengejutkannya. Terima kasih banyak,
Tapi beberapa dari kalian datang dengan tangan kosong. Kulit Su Tianmu tertahan, dia tersenyum tipis dan melengkungkan tangannya. Keluarga berusia 100 tahun di aula, datang dengan tangan kosong untuk memberi selamat kepada mereka. Tak bisa dikatakan, bukan. Saat Su Tianmu mengatakan ini, itu langsung membuat orang-orang di belakangnya ketakutan. Keluarga Gu datang untuk memberi selamat, seberapa besar wajahnya, dan berani berinisiatif meminta hadiah ucapan selamat, seberapa besar nyali yang harus dimiliki seseorang untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Ibu dan anak Su Wanru bahkan lebih terkejut lagi untuk langsung menutup mulut mereka. Keluarga Lembah mengucapkan selamat, ini adalah kehormatan besar, sebagai gantinya keluarga Ying harus disambut dengan hormat, tetapi juga berani meminta hadiah ucapan selamat, saya khawatir itu lelah hidup. Pangeran Su Tianmu, jangan salah paham, kami datang untuk memberi selamat, tentu saja kami sudah menyiapkan hadiah yang murah hati. Pria dari keluarga Gu tersenyum canggung dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan sebuah kotak batu giok. Ginseng api 1000 tahun, tidak ada kehormatan, semoga klan kamu panjang umur dan sejahtera. Ginseng api 1000 tahun, Su Tianmu melihat cahaya merah membara yang datang melalui kotak giok. Matanya langsung berbinar, ini adalah hal yang baik, itu akan sangat menguntungkan kekuatan atribut apinya. Terima kasih banyak, silakan masuk. Su Tianmu mengangkat tangannya untuk berterima kasih, dan kemudian dia mengedipkan mata pada seorang diaken, yang segera naik untuk menerima ginseng api berapi-api dan berlari kembali ke sisi Su Tianmu. Taruh di kamarku, Su Tianmu berbisik kepada diaken, dengan ginseng api berapi-api ini, dan beberapa harta karun kekuatan atribut es lagi, itu pasti akan bisa membuat level kultivasi naik sekali lagi. Beberapa orang dari keluarga Gu melangkah ke dalam kompleks dengan langkah-langkah besar, orang-orang dari pasukan besar dan kecil tak bisa menahan kegembiraan saat mereka menyaksikan, beberapa orang ini, bisa jadi jauh lebih penting daripada beberapa tuan muda dari keluarga Gu yang datang sebelumnya. Menyenangkan mereka sama dengan menyenangkan keluarga Gu. Mendaki ke keluarga Lembah, manfaatnya tidak terbatas. Tuan keluarga Gu, selir saya adalah anggota keluarga Ying. Su Wanru bahkan lebih bersemangat saat dia pergi untuk mengjilat, menggenggam kesempatan besar ini dengan cengkeraman maut. Tapi beberapa orang dari keluarga Gu hanya meliriknya sekilas dan terus melangkah masuk. Sikap menolak orang di luar 1000 mil ini, sehingga sisa kata-kata Su Wanru langsung tersangkut di tenggorokannya, berdiri di tempat dengan mulut terbuka dan penuh rasa malu. Melihatnya seperti ini, orang-orang lain yang ingin menjilat keluarga Gu menyerah dengan kesal, semua orang dapat melihat bahwa keluarga Gu datang untuk diarahkan ke Su Tianmu, dan selain Su Tianmu, tidak ada yang ada di mata mereka. Di seluruh kerajaan, hanya ada orang yang menjilat keluarga Gu, tidak ada orang yang ingin menjilat keluarga Gu. Ibu, Ying Yuxuan naik dan meraung dengan raut muka yang rumit, dan Su Wanru kembali ke akal sehatnya, dengan murung menundukkan kepalanya, hatinya penuh kepahitan. Yuxuan, itu karena kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Ying Yuxuan mengangguk dan menoleh untuk melihat Su Tianmu, juga dipenuhi dengan kepahitan. Mereka semua telah berada di sini selama hampir 3 hari, tetapi mereka sebenarnya masih memalingkan muka. Ibu kota kerajaan, keluarga Kai datang untuk memberi selamat kepada kami. Orang-orang dari keluarga Gu baru saja duduk di tempat duduk mereka ketika beberapa kuda lagi berlari kencang, dan orang-orang di atas kuda turun sebelum mengepalkan tangan mereka dengan keras. Hati para penonton bergetar mendengar suara itu, sebuah keluarga berusia 100 tahun lagi. Tapi, bukankah keluarga Kai adalah keluarga pangeran kedua? Kerumunan menatap Su Tianmu dengan mata terbelalak, sulit dipercaya. Kedatangan keluarga Gu masih bisa dijelaskan, Pangeran Agunglah yang memandang Su Tianmu dengan baik, tapi ada apa dengan kedatangan keluarga Kai? Mungkinkah Pangeran Agung dan Pangeran kedua bersaing untuk mendapatkan Su Tianmu? Kerumunan menelan ludah dengan keras, bahkan keluarga Rongli pun kesulitan menerimanya. Lagi pula, yang mereka ketahui hanya sedikit lebih banyak dari yang lain, masih banyak yang tidak mereka ketahui. Keluarga Kai juga ada di sini, orang-orang Pangeran kedua. Ibu dan anak perempuan Su Wanru bahkan tampak mati rasa, lalu kepanikan muncul di mata Ying Yuxuan saat dia menggigil dan membuka mulutnya. Ibu, selanjutnya seharusnya bukan orang-orang putri ketiga, kan? Su Wanru langsung dikejutkan oleh kata-kata ini, pemikirannya yang terbelalak langsung berhenti karena dia tidak berani berpikir. Jika itu adalah orang-orang putri ketiga yang datang, lalu apa artinya itu?
Tiga pesaing terkuat untuk tahta semuanya menarik untuk mendapatkan Su Tianmu. Tidak, itu tidak benar. Su Wanru menelan ludah dengan keras, dia tak bisa mempercayainya bagaimanapun juga. Keluarga Su hanyalah sebuah keluarga di kota kecil sebelumnya, bahkan bukan keluarga terkuat di kota Anxing. Atas dasar apa ia disukai oleh tiga penerus tahta kerajaan yang hebat? Bahkan jika itu hanya bersaing untuk Su Tianmu, itu masih terlalu keterlaluan. Berapa umur Su Tianmu tahun ini? Masih ada setengah tahun sebelum dia berusia 19 tahun. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk diperebutkan oleh ketiganya? Orang-orang keluarga Kai juga ada di sini. Pangeran kedua benar-benar tidak menyerah. Su Tianmu mengerutkan kening ketika dia melihat beberapa orang dari keluarga Kai. Dia baru saja selesai menghabisi salah satu utusan pangeran kedua, dan ini membuat keluarga Kai datang untuk memberinya selamat. Pangeran kedua benar-benar mampu bertahan. Keluarga Kai mengucapkan selamat kepada keluarga Su atas kegembiraan mendirikan klan, dan dengan ini mengirimkan sisik ikan roh es berusia 10.000 tahun. Kali ini, tanpa menunggu Su Tianmu membuka mulutnya, keluarga Kai langsung mengeluarkan hadiah ucapan selamat mereka, sebuah kotak batu giok seukuran kotak pemerah pipi, dengan aura yang mengerikan. Sisik ikan roh es 10.000 tahun. Ibuku tersayang, keluarga Kai benar-benar layak menjadi keluarga terkaya berusia 100 tahun, ini terlalu banyak darah. Sejauh mana hal ini harus menghargai Su Tianmu? Melihat kotak batu giok kecil yang terus-menerus menggelegak dengan udara dingin, kulit kepala kerumunan menjadi mati rasa. Ice Spirit Fish adalah binatang iblis yang sangat aneh yang hanya aktif di bawah air terdingin, dengan karakteristik tahan dingin, menyukai dingin, dan hidup untuk waktu yang lama. Tetapi selain itu, ia tidak memiliki keistimewaan, dan bahkan dapat dikatakan sebagai yang terlemah di antara binatang iblis. Tapi rumput dan pepohonan juga bisa menjadi paranormal setelah sekian lama, belum lagi binatang iblis. Hidup sampai 10.000 tahun ikan roh es bisa sangat berbeda, tidak hanya cepat, tubuh kengerian yang cukup dingin untuk membiarkan apapun yang memukulnya menjadi gagasan orang dibekukan menjadi es. Selain ikan roh es yang berkeliaran abadi di dasar air yang dingin, hanya saja ingin menangkapnya sangat sulit. 10.000 tahun ikan roh es semua tubuh adalah harta karun, ditambah dengan kondisi yang keras dan kelangkaan penangkapannya, secara langsung membiarkan 10.000 tahun nilai ikan roh es bagi orang-orang biasa bahkan tak dapat melihat ke tingkat itu. Hanya sepotong sisik ikan ini saja sudah sulit ditemukan. Barang bagus. Hati Su Tianmu tergerak ketika dia melihatnya. Sisik ikan roh es berusia 10.000 tahun ditambah dengan ginseng api berusia 1.000 tahun sudah cukup untuk membuat kekuatan atributnya berlari ke atas, dan menerobos alam bahkan lebih merupakan masalah yang sepele. Terima kasih banyak, silakan masuk. Karena hal-hal baik telah dikirim ke pintunya, tidak ada alasan untuk menolaknya, tidak peduli siapa yang mengirimnya, itu sudah menjadi miliknya sekarang. Hiya, ini dia orang lain. Orang-orang keluarga Kai baru saja masuk. Ketika mereka mendengar suara derap kaki lagi, semangat kerumunan terguncang, menatap tajam ke kejauhan, hati mereka tanpa sadar bergetar. Kali ini, siapa gerangan yang datang? Ibu kota kerajaan, keluarga Su datang untuk memberi selamat kepada kami. Kerumunan melihat orang-orang yang turun dari kuda mereka, hati mereka bergetar, keluarga berusia 100 tahun lagi. Hati ibu dan anak perempuan Su Wanru terkejut tetapi diam-diam lega, dikabarkan bahwa keluarga Su belum mengambil sikap sejauh ini, bukan putri ketiga yang mewakili, ini malah membuat mereka menerimanya sedikit lebih baik. Kalau tidak, hal itu akan terlalu menakutkan. Keluarga Su juga ada di sini, kudengar mereka sudah mengantri untuk putri ketiga. Kapan ini terjadi? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Baru-baru ini, tidak tepat untuk mengatakannya. Keluarga Su sebenarnya telah berdiri untuk putri ketiga sejak lama, baru belakangan ini dunia mengetahuinya. Apa? Ketika ibu dan anak perempuan Su Wanru mendengar diskusi itu, mereka menoleh dengan mengerikan untuk melihat orang-orang itu. Wajah mereka ditutupi dengan ketidakpercayaan. Keluarga Su sebenarnya telah berdiri untuk putri ketiga sejak lama, ini. Ibu dan anak itu saling melirik, mengantre tidak lagi penting, yang paling penting adalah bahwa tiga pesaing untuk tahta kerajaan benar-benar menarik senar Su Tianmu. Keluarga Su, seperti keluarga Gu dan keluarga Kai, juga telah menyiapkan hadiah yang murah hati, dan Su Tianmu datang untuk menyelamatkan, membiarkan orang-orang menerima para tamu setelah menerima hadiah ucapan selamat. Kerumunan belum melambat di tengah-tengah satu kejutan.
Ketika tiba-tiba 3 sosok muncul bersamaan di pintu masuk kompleks keluarga Su, ketiganya memiliki jubah di atas kepala mereka, aura mereka sangat kuat, dan masing-masing dari mereka berada di puncak alam Toroufare dalam hal kekuatan. Utusan Pangeran Agung, Kurir Pangeran Kedua, Utusan Putri Ketiga, selamat atas kegembiraan keluarga Su yang telah mendirikan sebuah klan. Mereka bertiga mengepalkan tinju mereka, langsung memicu gelombang kejut di tengah-tengah kompleks keluarga Su. Jika keluarga Gu, keluarga Kai, dan keluarga Zhu datang sebelumnya hanya sebagai petunjuk, sekarang bahkan para utusan telah datang, itu adalah pernyataan yang terang-terangan. 3 penerus tahta kerajaan yang hebat tidak hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan Su Tianmu, tetapi mereka juga sangat kompetitif. Yang Mulia Su Tianmu, Pangeran Kedua telah menganugerahi ibu kota kerajaan dengan halaman mewah dan jalan pertokoan, mengundang keluarga Su untuk pindah ke ibu kota kerajaan. Berjongkok, Palung, utusan Pangeran Kerajaan Kedua membuka mulutnya, langsung menakut-nakuti para tamu itu. Jenis tanah di ibu kota kerajaan di mana setiap inci tanahnya adalah emas, tetapi bahkan secara langsung mengirim rumah besar dan jalan pertokoan, cukup parit. Dan ini juga menunjukkan bahwa pentingnya Pangeran Kedua bagi Su Tianmu telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Bahkan keluarga berusia 100 tahun pun hanya akan mendapat perlakuan seperti ini. Yang Mulia Su Tianmu, Putri Ketiga memintaku untuk menyampaikan 3 kata, pilihlah sesuka hati. Mendengar kata-kata utusan Putri Ketiga, para tamu sangat terkejut sehingga mereka ingin mengutuk, pilih sesuka hati. Perlakuan dewa macam apa ini? Yang Mulia Su Tianmu, Pangeran Agung mempercayakan saya untuk mengantarkan 8 ramuan kepada kamu. Kata-kata utusan Pangeran Agung Kerajaan, di sisi lain, polos dan tidak menarik, hanya mengeluarkan sebuah paket. Dibandingkan dengan janji yang dibuat oleh Pangeran Kedua dan Putri Ketiga, barang-barang Pangeran Agung hanya bisa digambarkan sebagai lusuh. Ini memaksa Su Tianmu untuk memihak. Setelah para tamu tenang, mereka semua menoleh untuk melihat Su Tianmu. Mata mereka berkedip-kedip untuk beberapa saat karena mereka semua sekarang ingin tahu di sisi mana Su Tianmu sebenarnya akan berdiri. Jika itu saya pasti akan memilih Putri Ketiga. Saya juga akan melakukannya, ini adalah pilihan acak. Jika saya menjadi kuat di masa depan, mungkin saya bahkan bisa menjadi menantu raja, maka seluruh kerajaan akan berada di tanganku. Saya masih berpikir Pangeran Kedua bisa diandalkan, memilih sesuka hati terdengar menggoda, tapi sebenarnya itu sangat salah, masih ragu-ragu apakah Putri Ketiga bisa setuju atau tidak, tetap saja Pangeran Kedua yang nyata. Para tamu mau tidak mau berdiskusi, tetapi mereka semua hanya menyukai Pangeran Kedua dan Putri Ketiga, Pangeran Tertua sama sekali tidak terlihat bagus. Lagi pula, itu hanya beberapa tanaman obat, seberapa tinggi nilainya, apakah bisa melebihi sisik ikan roh es berusia 10.000 tahun yang dikirim oleh keluarga Kai masih belum pasti. Saat kerumunan mengharapkan apa yang akan dipilih Su Tianmu, mereka hanya melihat Su Tianmu melihat ketiga utusan itu dan tersenyum hambar. Pergi dan kumpulkan ramuannya. Diaken keluarga Su di samping langsung dibutakan ketika dia mendengar ini, menerima ramuan obat. Menerima ini bisa jadi berpihak pada Pangeran Agung. Jelas bahwa untuk sedikit ketulusan dari Pangeran Agung ini, berpihak pada Pangeran Agung pasti tidak memiliki banyak manfaat. Pergi. Melihat dia tidak bergerak, Su Tianmu mengerutkan kening dan minum. Diaken itu tidak punya pilihan selain buru-buru pergi ke utusan Pangeran Agung dan menerima paket itu. Dan melihat tindakan ini, para tamu tercengang, dan wajah Pangeran Kedua dan utusan Putri Ketiga bahkan langsung tenggelam. Dia benar-benar memilih Pangeran Agung. Kenapa? Jika itu saya pasti tak akan memilih Pangeran Agung. Para tamu langsung kacau, dan benar-benar tak tahu mengapa Su Tianmu melakukan ini. Yang Mulia Su Tianmu, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Mereka tak dapat memahaminya, dan kedua pembawa pesan itu tak dapat memahaminya lebih jauh lagi, dan mereka semua membuka mulut. Yang Mulia Su Tianmu, Putri Ketiga dapat memberikan apapun yang kamu inginkan, saya harap kamu dapat membuat pilihan yang tepat. Yang Mulia Su Tianmu, belum terlambat bagimu untuk menyesal. Penyesalan. Su Tianmu tertawa, dan kemudian kulitnya menyatu. Cahaya tegas melintas di matanya, saya, Su Tianmu, tidak pernah menyesali apapun. Dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk bisa membuatku menyesal. Angkat,
Angkat. Di luar kota Taodong, beberapa orang mengendarai kuda mereka sepanjang jalan, bergegas ke gerbang kota tanpa henti, dan langsung bergegas masuk. Orang-orang di pintu masuk kota melihat bahwa mereka tak dapat menghindarinya, dan para prajurit di pintu masuk kota melihat bahwa mereka langsung memperlakukannya seolah-olah mereka tidak melihatnya. Kenapa ada begitu banyak tembakan besar hari ini? Ini masih pagi, hampir membuatku takut setengah mati. Beberapa keluarga berusia ratusan tahun telah datang, apakah keluarga Su benar-benar sekuat ini? Para prajurit di gerbang kota menoleh untuk melihat orang-orang yang bergegas masuk, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Orang-orang yang datang dari ibu kota kerajaan hari ini bahkan lebih horizontal daripada kebanggaan kerajaan yang datang terakhir kali. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan status yang sangat tinggi, dan hanya dengan melihat mereka saat ini, seluruh tubuh mereka menjadi mati rasa. Tapi mereka benar-benar tak bisa mengerti, keluarga Su hanya sekuat itu, meskipun Su Tianmu kuat tetapi tidak terlalu banyak sehingga ibu kota kerajaan datang untuk memberi selamat kepada begitu banyak kekuatan yang kuat, bukan? Hei, aneh, kenapa keluarga berusia 100 tahun di dalam ibu kota kerajaan semuanya datang bertiga, kenapa kita tidak melihat pasukan kecil itu? Tiba-tiba para prajurit itu menemukan masalah, 3 gelombang orang telah datang ke ibu kota kerajaan, dan ini adalah gelombang keempat, tetapi mengapa semua keluarga berusia 100 tahun ada di sini, dan tidak ada pasukan menengah dan kecil yang datang? Mungkinkah mereka tidak cukup memenuhi syarat? Tapi itu tidak masuk akal. Mungkinkah selain keluarga 100 tahun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa keluarga Su mendirikan klan di kota Taodong hari ini? Atau apakah tidak ada seorang pun di luar keluarga 100 tahun yang mengetahui informasi di dalamnya? Hiya. Kakak perahu, keluarga Su ada di sebelah sana. Setelah beberapa orang bergegas ke kota Taodong, mereka bergegas menuju keluarga Su. Su Tianmu menghabisi saudaraku, hari ini saya harus mengambil nyawanya. Pei Zhou melihat ke arah keluarga Su, wajahnya penuh dengan niat menghabisi. Su Tianmu menghabisi saudara kita, hari ini kita akan memastikan dia tak akan melihat matahari besok. Mendirikan klan hari ini, saya akan membuatnya memusnahkan klannya hari ini. Kedelapan orang ini, yang semuanya adalah teman dan kerabat dari kebanggaan surgawi ibu kota kerajaan yang telah dihabisi Su Tianmu, memanfaatkan hari pembentukan klan keluarga Su hari ini untuk menghabisi Su Tianmu dan memusnahkan keluarga Su. Kami akan segera tiba di keluarga Su, apakah semuanya sudah siap? Tatapan Pei Zhou dingin saat dia melihat ke kompleks keluarga Su di kejauhan dan bertanya pada 7 orang di belakangnya. Saudara Zhou, jangan khawatir, semuanya sudah siap. Dengan dragnet surgawi kita, kali ini dia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan memanahnya, dia tak akan bisa mengerahkan sedikit pun kekuatannya. 8 orang Pei Zhou semuanya tersenyum puas. Keterampilan memanah Su Tianmu, di bawah tahap akhir alam bumi menyeluruh, siapa yang tidak takut? Untuk menghadapi Su Tianmu, mereka telah secara khusus menyiapkan senjata tajam untuk menghadapi keterampilan memanah Heavenly Dragnet. Hah, sepertinya itu seseorang dari keluarga Gu barusan. 8 orang itu turun dari kuda mereka dan memandang beberapa orang dari keluarga lembah yang baru saja masuk dengan kecurigaan, saling melirik satu sama lain dengan tak percaya. Mustahil, keluarga lembah akan datang untuk merayakan keluarga Su. Benar-benar lelucon. Ini pasti kasus penglihatan kabur. Kedelapan orang itu tertawa ramah dan menatap Su Tianmu, yang berdiri di ambang pintu untuk menyambut para tamu, niat menghabisi membanjiri mata mereka. Keluarga Kei ibu kota kerajaan. Mereka baru saja akan bergerak ketika tiba beberapa kuda berderap masuk, diikuti dengan raungan keras yang membuat mereka langsung berhenti. Kai, keluarga Kai, omong kosong. Kedelapan orang itu menggosok mata mereka dengan tak percaya, dan melihat bahwa itu benar-benar seseorang dari keluarga Kai, dan bahwa mereka juga memberikan sisik ikan roh es berusia 10.000 tahun yang sangat berharga. Itu secara langsung membuat mereka sangat takut sehingga mereka hampir menjadi edan di tempat. Mengapa orang-orang keluarga Kai datang? Mengapa mereka datang? Ini tidak masuk akal. Keluarga Kai adalah keluarga berusia 100 tahun. Apa yang dia, keluarga Su, punya hak untuk lakukan? Mungkinkah itu benar-benar keluarga Gu yang masuk sebelumnya? 8 orang itu bahkan belum melambat dari keluarga Kai ketika keluarga Su mengambil alih, sekali lagi membuat mereka takut. Sebelum 3 pembawa pesan muncul, mereka masih hampir tak bisa menahannya,
dan setelah 3 pembawa pesan muncul, mereka semua berlutut ketakutan. Ya ampun, 3 pembawa pesan hebat ada di sini. Astaga, Pangeran Agung, Pangeran kedua, dan Putri ketiga, sebenarnya semuanya berlomba-lomba untuknya. 8 orang itu menghirup seteguk udara sejuk dengan ngeri, dan ketika mereka ingat bahwa mereka baru saja akan menghabisi Su Tianmu, itu bahkan lebih menusuk. Jika mereka benar-benar melanjutkan, mereka takut mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Apakah kita masih melanjutkan? Satu orang membuka mulutnya dengan bibir gemetar, dan Pei Zhou menoleh untuk menatapnya dengan ngeri, dan langsung menamparkan wajahnya. Percikan, apakah kamu punya kotoran di kepalamu? Jika kamu ingin mati, silakan saja. Pei Zhou mengumpat, menamparnya tidak terasa cukup melegakan, dia benci menendang makhluk ini sampai mati. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kembali. Jika Su Tianmu tahu, kita akan mati. 8 orang Pei Zhou buru-buru bangkit dari tanah, berguling ke atas kuda mereka, dan bergegas keluar kota seperti orang edan. Tempat mimpi buruk ini, kota Taodong, mereka bersumpah tak akan pernah kembali lagi di masa depan. Di depan kompleks keluarga Su, wajah utusan pangeran kedua dan putri ketiga semuanya sulit untuk dilihat. Orang-orang mereka semua telah dihabisi oleh Su Tianmu, baik pangeran kedua maupun putri ketiga telah mengabaikan kecurigaan sebelumnya, dan juga memberikan perlakuan yang begitu tinggi, yang tidak disetujui, yang membuat mereka tidak hanya tidak mungkin untuk menyampaikan perintah mereka, tetapi juga semacam penghinaan terhadap tuan mereka. Yang mulia Su Tianmu, apakah kamu bersikeras tentang ini? Utusan pangeran kedua berbicara dengan suara yang dalam, ini adalah kesempatan terakhir, yang terbaik adalah berpikir jernih. Yang mulia Su Tianmu, ada beberapa hal yang setelah diputuskan, tidak ada jalan untuk kembali. Kurir putri ketiga berbicara selanjutnya. Su Tianmu tersenyum dingin, tidak mungkin mengubah apa yang telah dia putuskan. Ambil benda ini dan kembalikan kepada tuanmu. Su Tianmu mengeluarkan potongan liontin giok phoenix dari putri ketiga dan melemparkannya ke utusan putri ketiga. Kurir putri ketiga mengambil liontin giok dan menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar berniat untuk melawan putri ketiga sampai akhir. Saya pasti akan menyampaikan maksud yang mulia kepada putri ketiga, selamat tinggal. Utusan putri ketiga berbalik dan pergi dengan marah, utusan pangeran kedua juga tidak berlama-lama, mengikuti dan pergi dengan marah. Yang mulia Su Tianmu, pangeran kerajaan agung ada di ibu kota kerajaan, menunggu kabar baik. Utusan pangeran kerajaan agung juga tidak berlama-lama, dan berbalik untuk pergi setelah mengepalkan tinjunya. Setelah mereka pergi, para tamu di dalam kompleks keluarga Su semuanya memandang Su Tianmu dengan raut muka yang rumit, termasuk ibu dan anak perempuan Su Wanru, yang benar-benar tak dapat memahami mengapa Su Tianmu melakukan ini. Mungkin itu karena Su Tianmu lebih optimis tentang pangeran kerajaan agung. Tidak peduli berapa banyak yang diberikan pangeran kedua dan putri ketiga, mereka tetap harus bisa mewarisi tahta, kalau tidak semuanya hanya omong kosong. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan pilihan Su Tianmu, setidaknya salah satu dari mereka harus dipilih. Kerumunan berpikir dalam hati, setidaknya hal ini membuktikan bahwa Su Tianmu bukanlah orang yang hanya melihat permukaan saja, kemudian pikiran mereka menjadi aktif kembali, mereka bertanya-tanya apakah pilihan Su Tianmu menyampaikan lebih banyak informasi. Ketika Su Tianmu berbalik, raut wajah mereka segera menjadi hormat, sekarang Su Tianmu jelas merupakan orang pangeran agung, statusnya naik sekali lagi. Yang mulia Su Tianmu, selamat tinggal. Sebelum Su Tianmu masuk ke dalam kompleks, dia melihat orang-orang keluarga Kai melangkah keluar dengan wajah cemberut. Orang-orang keluarga Zhu mengikuti di belakang dan keluar. Su Tianmu sudah berpihak pada pangeran agung kerajaan, jadi tentu saja, mereka tak akan tinggal di sini lebih lama lagi, dan bahkan mulai sekarang, mereka akan menjadi musuh Su Tianmu. Tidak ada pengiriman. Su Tianmu bahkan tidak tinggal, jika kamu ingin pergi, pergilah, beberapa dari kamu tidak banyak, beberapa dari kamu tidak kurang. Orang-orang keluarga Kai dan keluarga Zhu melihat Su Tianmu baru saja masuk, bahkan tidak ada sepatah kata pun, wajah mereka jelek, setelah menerima hal-hal berharga dari mereka, hanya sikap ini. Terlalu banyak. Apa kamu tidak ingin pergi? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kamu tidak ingin saya mengusirmu? Su Tianmu melangkah beberapa langkah untuk melihat bahwa mereka semua tidak bergerak, dan dengan cuek minum.
Setelah mengatakan itu, melihat orang-orang dari dua keluarga Kaizu masih berdiri di sana dan tidak bergerak, sudut mulut Su Tianmu mulai menebarkan senyuman dingin. Apa, mungkinkah kalian masih ingin mengambil kembali barang-barang yang kalian kirimkan? Keluarga berusia 100 tahun, sangat tak tahu malu. Para tamu tak bisa menahan diri untuk tidak menarik sudut mulut mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini, dan menoleh untuk melihat orang-orang dari dua keluarga Kaizu, hanya untuk melihat wajah mereka, yang semuanya telah marah menjadi warna hati babi. Kami tak tahu malu. Kedua keluarga Kaizu menatap Su Tianmu dengan sangat marah sehingga mereka hampir menyerbu keluar, mengambil harta mereka dan berbalik dan menyebut mereka tak tahu malu. Siapa sebenarnya yang tak tahu malu? Su Tianmu, sampai jumpa lagi. Tetapi mereka benar-benar tidak memiliki wajah untuk meminta kembali barang-barang yang telah mereka berikan. Mereka hanya bisa membisu, mendengus dingin sambil melambaikan tangan dan pergi. Melihat dua keluarga berusia 200 tahun dibuat jengkel oleh Su Tianmu, para tamu dengan paksa menahan tawa, menoleh untuk melihat Su Tianmu. Siapa sangka Su Tianmu akan sangat tidak konvensional, dan wajahnya bisa berkulit tebal sejauh ini. Su Tianmu, bagaimanapun, bahkan tidak melihat sekilas, sombong terus masuk, wajah bisa dimakan. Untuk menghadapi, itu juga tergantung kapan itu. Terlebih lagi, mulai hari ini dan seterusnya, dia dan dua keluarga Kaizu dianggap sebagai saingan berat, mengambil sesuatu dari saingan beratnya secara cuma-cuma. Bukankah itu keren? Keren sekali. Saya khawatir satu-satunya orang yang hadir yang bahagia adalah orang-orang dari keluarga Gu. Su Tianmu memilih Pangeran Agung, maka mereka akan mendapatkan banyak uang. Dan beberapa keturunan keluarga yang sudah meninggal itu tidak masuk hitungan sama sekali. Belum lagi keturunan itu telah mati di tangan Nalan Yuan. Su Tianmu melangkah ke lobi, dan setelah para tamu itu kembali dan mengambil tempat duduk mereka, dia mulai menjamu mereka secara resmi. Ibu dan anak perempuan Su Wanru menemukan tempat duduk dan menatap Su Tianmu yang sedang minum dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Ibu, apakah kita masih akan pergi sekarang? Ying Yuxuan berkata kepada Su Wanru. Su Wanru tidak menjawab, pergi. Mereka tak akan pergi bahkan jika mereka dipukuli sampai mati sekarang. Pada saat yang sama, di luar kota Taodong, di hutan lebat, seorang pria berbaju hitam berdiri di tengah-tengah beberapa mayat, menyapu sekilas ke arah mayat-mayat itu, menjentikkan jarinya, sekuntum bunga zinia muncul di udara entah dari mana, dan sepotong kelopak bunga zinia melayang di atas mayat. Wah, akhirnya, menyelesaikan misinya. Orang berpakaian hitam itu menghembuskan napas panjang sebelum membuka cadarnya, menampakkan wajah yang cantik. Dan dia tidak lain adalah Tian Yuyue yang telah pergi lebih awal dari wilayah rahasia. Oh tidak, saya lupa bahwa hari ini adalah hari berdirinya klan Su. Tian Yuyue tiba-tiba menamparkan dahinya, dia telah menjalankan misi selama beberapa hari terakhir dan benar-benar lupa untuk pergi dan memberi selamat kepada Su Tianmu. Saya harap saya bisa datang tepat waktu. Tian Yuyue buru-buru melepas pakaian malamnya, tubuh mungilnya yang mengental darah terhalang oleh rok setelah muncul di udara. Setelah menyimpan pakaian malam itu, dia bergegas menuju kota Taodong. Dan aura kuat di tubuhnya sebenarnya secara aneh kembali ke tahap awal alam takdir pada saat ini. Di dalam kompleks keluarga Su, perjamuan berlangsung hingga sore hari, dan baru kemudian para tamu bubar satu demi satu. Setelah melepas keluarga Gu, Su Mingxi mengembuskan napas panjang. Perayaan keluarga hari ini benar-benar mendebarkan dan juga harus dicatat dalam buku sejarah. Su Tianmu, mengapa kamu memilih Pangeran Agung? Su Mingxi menoleh untuk melihat Su Tianmu, dan akhirnya mau tidak mau menanyakan pertanyaan yang telah dia tahan hampir sepanjang hari. Su Tianmu melirik Su Mingxi dan berbicara dengan senyum tipis, meskipun kondisi yang ditawarkan oleh pangeran kedua sangat menarik. Tetapi kapan saya, Su Tianmu, membutuhkan orang lain untuk menghadiahi saya, jika saya bersedia, hanya masalah waktu sebelum keluarga menetap di ibu kota kerajaan. Su Mingxi membeku setelah mendengar ini. Apakah itu saja? Pangeran kedua terlalu sombong, tidak peduli seberapa besar dia ingin merekrut saya, dia hanya ingin menggunakan saya sebagai bawahan, budak rumah, saya tidak memiliki kebiasaan menjadi budak orang lain. Su Tianmu terus berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Apakah itu pangeran kedua atau orang-orang pangeran kedua? Dia sangat tidak disukai.
Pangeran kedua yang membiarkan klan saya masuk ke ibu kota kerajaan juga tidak tenang, dan apa yang disebut kondisi itu hanyalah satu pegangan lagi untuk menahan saya. Sudut mulut Su Tianmu menebarkan senyum dingin, padahal dia begitu mudah dibodohi. Dia hanya terlalu malas untuk bermain permainan pikiran, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki sedikit kota. Sebaliknya, Grand Prince baru saja memberiku sesuatu yang kubutuhkan, sikap seperti itu malah membuatku santai, setidaknya, tidak apa-apa memberikannya kepada seorang teman. Su Mingxi tak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya, setelah Su Tianmu menganalisisnya seperti ini, itu benar-benar seperti ini, menatap Su Tianmu dia tak bisa menahan nafas, mereka semua tercengang oleh manfaat surgawi tetapi tidak pernah berpikir dengan tenang tentang hal itu, hanya Su Tianmu yang mempertahankan ketenangan ini setiap saat. Bagaimana dengan putri ketiga? Su Mingxi kemudian bertanya. Pemilihan acak putri ketiga menunjukkan bahwa Su Tianmu dengan berani membuat syarat, tidak seperti pangeran kedua yang bermain sepenuh hati, jadi mengapa tidak memilih putri ketiga? Orang pertama yang menghubungi Su Tianmu juga putri ketiga, dan dia benar-benar tak tahu mengapa Su Tianmu dengan tegas menolak putri ketiga. Putri ketiga, Su Tianmu menggelengkan kepalanya, sekarang, dia sudah melihat putri ketiga dengan sangat teliti, dibandingkan dengan pangeran agung dan pangeran kedua. Putri ketiga mulai terlambat dan memiliki dasar yang tipis, yang membuatnya menjadi tidak bermoral, dan di antara tiga pewaris tahta kerajaan, putri ketiga pasti orang yang paling kejam. Su Tianmu, kamu akan segera pergi ke ibu kota kerajaan, kan? Ibu dan anak perempuan Su Wanru melangkah, dan Ying Yuxuan dengan antusias membuka mulutnya untuk bertanya. Su Tianmu melirik ibu dan anak itu, dan kulitnya langsung menjadi dingin. Apa yang ada di benak ibu dan anak ini, dia tahu persis. Su Tianmu, keluarga Ying kami juga memiliki posisi yang tidak terlalu kecil di ibu kota kerajaan. Jika kamu tiba di ibu kota kerajaan, pergilah ke rumah saya terlebih dahulu dan duduklah. Jika sebelum Su Tianmu cuek, mereka mungkin akan menoleh dan pergi, tetapi sekarang, belum lagi cuek, bahkan jika Su Tianmu memarahi mereka, mereka akan memperlakukannya seolah-olah tidak mendengarnya. Xiaomu, kamu belum pernah pergi ke rumah bibi untuk bermain selama bertahun-tahun. Kali ini ketika kamu tiba di ibu kota kerajaan, kamu harus pergi ke rumahku untuk duduk. Su Wanru juga berbicara dengan antusias. Saya belum mengatakan seberapa cepat saya akan pergi ke ibu kota kerajaan, untuk apa kalian terburu-buru? Su Tianmu melirik mereka dan langsung pergi, bahkan tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya saya terlambat, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan beberapa orang Su Tianmu berbalik, hanya untuk melihat Tian Yuyue masuk. Tian Yuyue, tanpa menunggu Su Tianmu membuka mulutnya, Ying Yuxuan mengerutkan kening saat dia menatap Tian Yuyue dengan kebanggaan melonjak langsung di wajahnya. Nona Ying, Tian Yuyue jelas akrab dengan Ying Yuxuan dan menatapnya dengan heran, semua tamu telah pergi, mengapa Ying Yuxuan masih di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat di mana kamu seharusnya berada? Ying Yuxuan melirik Tian Yuyue dan berbicara dengan jijik. Keluarga Tian, sangat terkenal di ibu kota kerajaan, lagi pula, di bawah kaki Putra Langit, satu-satunya yang berani menyandang nama keluarga Tian adalah keluarga Tian. Keluarga Tian telah mulia dalam leluhur mereka, tetapi nama keluarga ini ditakdirkan untuk tidak diperlakukan dengan baik oleh keluarga kerajaan, dan bahkan akan menjadi sasaran secara eksplisit dan implisit. Hal ini menyebabkan kejayaan keluarga Tian seperti sekejap mata, dan sekarang langsung masuk ke dalam keluarga terbawah, dengan keluarga Ying yang hanya berjarak beberapa jalan saja. Jadi di depan Tian Yuyue, Ying Yuxuan berhak untuk bangga. Kenapa saya tak bisa datang? Tian Yuyue mengerutkan kening, dia baru saja tiba di sini, dia tidak menyinggung perasaanmu, bukan? Berbicara begitu kasar. Jangan kira saya tak tahu sedikit pun tentang pikiranmu. Ying Yuxuan tertawa dingin, masih berpura-pura di sana, keluarga Tian hampir tak bisa berdiri di atas kaki mereka di ibu kota kerajaan, melihat sekeliling untuk mencari bantuan, kali ini mereka datang ke keluarga Su, bukankah itu karena koneksi keluarga Su dan kemampuan Su Tianmu? Tapi kaki keluarga Su juga sesuatu yang bisa kamu panjat. Jadilah anak yang baik dan berdiri di belakang antrian. Keluarga Su berada di kubu Pangeran Agung, dan Su Tianmu bahkan orang paling populer di depan Pangeran Agung. Dengan sedikit kekuatan keluarga Tianmu, apakah kamu memenuhi syarat untuk memanjat keluarga Su?
Sebaiknya kamu mati karena hati ini, kembali untuk mandi dan tidur. Setelah mencibir pada Tian Yuyue, Ying Yuxuan menoleh ke Su Tianmu dan dengan hangat merayunya. Su Tianmu, kamu tak bisa hanya melihat wajah cantiknya. Pada kenyataannya, keluarga Tiannya hanyalah sebuah keluarga di bagian bawah ibu kota kerajaan, jauh lebih rendah dari keluarga Ying kita. Dia datang ke sini hari ini dengan motif tersembunyi. Kamu tak boleh tertipu olehnya. Bersambung.